Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 436, Subscribe Penatua. Baiklah, berhentilah berdebat. Kamu berada di gedung pengadilan di sini, hormati tempat ini, kata Yan Hui akhirnya. Mereka berdua berhenti berteriak, lalu Lin Feng berhenti memandang Yandi. Yandi mengambil kursi dan duduk di sebelah Yan Hui. Yan Hui menatap Yandi. Dia sudah sangat tua, tetapi dia masih bertingkah seperti anak kecil. Itu membuat Yan Hui tersenyum masam. Bocah kecil, Lin Feng berusaha keras untuk menemukan kamu di sini, bersikap baik padanya. Selain itu, kamu terus berbicara tentang Lin Feng sebelum dia tiba, sekarang dia ada di sini dan kamu berdebat dengannya. Yan Hui terkekeh. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka tertawa. Yan Hui menyebut Yandi, anak laki-laki, namun Yandi sudah menjadi lelaki tua dengan rambut putih, dan Yan Hui yang tampak seperti pria parubaya memanggilnya demikian, itu lucu. Lin Feng mengerti bahwa meskipun Yandi sudah tua, dia tidak mungkin setua Yan Hui. Yan Hui sudah mendapatkan kembali keadaan alami. Jika dia mau, dia bisa terlihat seperti anak kecil, dia baru saja memilih untuk terlihat seperti pria parubaya. Tapi Yandi tampak tua, dan bisa terlihat lebih muda jika dia mau. Yandi sekarang adalah kaisar yang Gadli, ia memiliki kekuatan lapisan kaisar Gadli kedua, dan segera ia akan menembus lapisan kaisar Gadli ketiga. Lin Feng menghela nafas. Para murid dari evolusi langit dinasti suci memiliki banyak keuntungan. Lin Feng ingat ketika mereka telah berpisah di kota dewa, Yandi hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar roh ke-6. Setahun telah berlalu, dan sekarang dia sudah memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang kedua. Lin Feng kagum dengan bakat Yandi. Tapi Lin Feng juga cukup bagus. Pada awalnya di benua tengah para dewa, Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar roh kudus ketiga. Mengingat dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, kecepatan kultivasinya luar biasa. Yandi tidak lagi terkejut dengan bakat Lin Feng, dia sudah terbiasa dengan itu. Dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Lin Feng. Mungkin tahun ini, Lin Feng masih lebih muda dari dia, dan setahun kemudian dia menjadi senior. Itu terjadi di Sword Mountain. Ketika Lin Feng tiba, dia adalah seorang anak di mata Jianxi, seorang kaisar roh kudus yang berbakat namun muda. Tapi kemudian waktu telah berlalu, dan Lin Feng telah melampaui dirinya. Lin Feng seperti itu, Yandi seperti itu. Mereka berdua memiliki kesamaan, mereka berdua siap untuk mempertaruhkan hidup mereka setiap saat untuk menjadi lebih kuat, dan itulah yang terjadi bahkan di masa lalu di benua 9 awan. Paman, mari bicara besar-besaran, kata Yandi kepada Yan Hui bercanda. Pipi pria tua itu memerah. Lin Feng tersenyum, geli. Yan Hui menggelengkan kepalanya. Yandi adalah masa depan dinasti mereka, satu-satunya pewaris sejati mereka. Mereka tidak bisa mengecewakannya ketika dia dalam bahaya. Mereka perlu melindungi dan membantunya. Dia bukan satu-satunya pembudidaya lapisan kaisar ilahi kelima di cabang dinasti. Ada beberapa orang yang lebih kuat darinya, tetapi mereka tetap berada dalam kegelapan dan mematuhi perintah pemimpin besar dinasti. Lin Feng ada di sini sekarang. Yandi tidak sepenuhnya aman, tetapi setidaknya, ia akan membantu Yandi. Baiklah, Yandi, jika kamu tidak keberatan, kami dapat memberitahu Lin Feng tentang situasi kamu, kata Yan Hui, terbatuk dan tersenyum. Suasananya lebih santai. Yandi melirik Lin Feng dan mengangguk. Lin Feng adalah salah satu orang yang paling dia percayai di dunia. Yan Hui mengangguk dan menatap Lin Feng, hendak memberitahu Lin Feng tentang situasi Yandi. Tapi kemudian dia melirik dan memandang Tuba, Han Dali, dan yang lainnya. Dia ingin Lin Feng membiarkan mereka pergi. Jiang Hao tidak ingin menyinggung mereka, jadi ketika dia melihat pria tua itu menatapnya seperti itu, dia mulai berjalan pergi. Tidak dibutuhkan. Mereka semua adalah teman dekat aku. Mereka setuju untuk mengikuti aku percaya mereka. Mereka juga setuju untuk membantu Yandi. Jangan khawatir, Lin Feng melambai. Sejak Lin Feng mengatakan itu, Yan Hui percaya padanya. Tuba, Jiang Hao dan yang lainnya menatap Lin Feng dan duduk kembali. Meskipun mereka berusaha terlihat tanpa ekspresi, mereka senang berada di sana. Bajingan tua, kamu bisa mempercayai orang-orang itu. Mereka juga ingin membantu kamu mendapatkan pengetahuan Kaisar-Kaisar Tianyan yang saleh, kata Lin Feng serius. Yan dipercaya pada Lin Feng. Karena Lin Feng mengatakan dia bisa mempercayai mereka, dia melakukannya. Aku Yandi, Lin Feng selalu memanggilku bajingan tua, tetapi jika kamu hormat, kamu bisa memanggilku kakak atau kakak laki-laki, kata Yandi, tersenyum pada orang-orang itu dan membungkukkan tangan. Tuba, Jiang Hao, Han Dali dan yang lainnya menatapnya. Tudao, yang biasanya terlihat sangat bangga dan agresif, memandang Yandi dengan hormat dan rendah hati. Mereka juga merasa lebih bertekad. Mereka memiliki kesempatan untuk berada di sana berkat Lin Feng. Terima kasih telah mempercayai kami, saudara. Kami tidak akan pernah mengkhianati kamu atau mengecewakan kamu, Tuba tersenyum. Yang lain juga tersenyum.
Lin Feng senang ketika melihat itu. Dia berbalik ke Huang Nu dan tersenyum padanya. Lin Feng sangat senang dan mencium Huang Nu, yang membuatnya memerah, pipinya terbakar. Lin Feng hampir tidak ingat bagaimana dia terlihat ketika dia tampak marah seperti di kota Xuanyuan. Yan Hui mempelajari semua orang itu ketika ia mulai menjelaskan keadaan Yandi. Yandi berada dalam situasi yang buruk. Ada ketegangan di evolusi suci dinasti Celestial. Kami dibagi menjadi dua grup. Yandi dan aku adalah bagian dari kelompok yang disebut cabang surgawi. Pemimpin kelompok kami adalah seorang kultivator dari puncak lapisan Kaisar Ketuhanan yang ketujuh. Satu langkah lagi dan dia akan sekuat Yandi, Kaisar Surgawi. Kamu harus tahu, pemimpin kelompok kami adalah kakek biologis Yandi. Kembali pada hari-hari, evolusi surgawi dinasti suci mengalami perubahan besar, leluhur kita menciptakan klon, dan dia membawa Yandi ke sebuah dunia kecil, benua 9 awan. Cloning pemimpin menciptakan klan suci evolusi celestial di benua 9 awan dengan tujuan membesarkan Yandi dan kemudian membuatnya kembali ke dinasti suci Celestial Evolution. Kami tidak pernah berpikir bahwa perubahan besar seperti itu akan terjadi di benua 9 awan, atau bahwa klan suci evolusi langit akan runtuh dan Yandi hampir akan mati. Untungnya, Yan Hui menghela nafas. Dia tergerak saat dia mengingat hal-hal itu, mengepalkan tinjunya, dan memandang Lin Feng. Untungnya, kamu ada di sana, Lin Feng, teman kecil. Yandi hidup kembali berkat kamu, dan kamu membantunya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu juga membantunya kembali ke benua dewa, semuanya berkat kamu. Tanpamu, aku khawatir anak kecil kita akan. Yan Hui menghela nafas. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, terlalu menyakitkan untuk dipikirkan. Dan apa yang akan terjadi di masa lalu jika Lin Feng tidak mempercayai Yandi dan membunuhnya? Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengarkan. Saat itu, cabang evolusi berharap bahwa Yandi akan mati. Dengan begitu, cabang kami tidak akan pernah bisa mengendalikan evolusi suci langit. Sayangnya, tidak ada yang terjadi seperti yang mereka harapkan karena Lin Feng, teman kecil, kamu menyelamatkannya. Karena itu, jika kamu membutuhkan sesuatu, silakan bicara dengan cabang surgawi. Mereka akan selalu senang membantu. Kamu tidak tahu itu, tetapi orang yang mencabut fatwa terhadap kamu adalah pemimpin kami. Dia melakukannya secara pribadi. Hehe, kata Yan Hui tersenyum geli. Lin Feng dan yang lainnya semua heran. Bab 437, Subscribe Penatua. Lin Feng merasa sangat berterima kasih kepada kakek Yandi, pemimpin cabang surgawi. Lin Feng mengira seseorang dari Gatsland telah menghapus statusnya. Dia tidak mengira pemimpin cabang telah melakukan itu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan pemimpin, Lin Feng tersenyum. Yandi melambai dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan itu untuk Lin Feng merasa seperti dia berutang padanya. Dia mengatakan itu karena dia ingin lebih dekat dengan Lin Feng. Yandi mewakili cabang surgawi. Dia mungkin menjadi pemimpin evolusi surgawi suatu hari nanti, tetapi dia harus melalui cabang surga terlebih dahulu, karena cabang itu juga memiliki ahli waris dan keturunan. Beberapa dari mereka lebih kuat darinya. Karena itulah mendapatkan warisan kaisar yang saleh Tianyan bukanlah sesuatu yang langsung baginya. Selalu ada masalah, anggota cabang evolusi hampir memperoleh warisan kaisar Tianyan yang saleh, tetapi pemimpin itu turun tangan dan mereka memberikan beberapa alasan. Sekarang, kamu di sini, kamu dapat membantu Yandi. Dengan kamu, setidaknya, ia memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil, kata Yan Hui. Dia senang melihat Yandi punya teman, dan dia sudah bisa membayangkan Yandi menjadi pemimpin evolusi surgawi suatu hari nanti. Sejak Yun Sanming meninggal, tidak ada banyak pembudidaya besar, menurut pendapatnya. Dahulu kala, para pembudidaya mereka gagah berani dan gagah berani, leluhur mereka telah menciptakan evolusi suci langit, semua anggota mereka hidup dalam harmoni, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka, bahkan dinasti Kaisar Surgawi atau dinasti suci Ibu Kota Naga. Mereka semua menghormati evolusi langit dinasti suci. Namun, 100.000 tahun telah berlalu, dan dinasti Kaisar Surgawi telah menjadi yang terkuat. Dinasti Kaisar Langit dan Naga Capital dinasti keduanya mencapai tingkat yang sama dengan dinasti suci Celestial Evolution. Kemudian evolusi langit dinasti suci memiliki masalah internal dan secara internal, telah dibagi menjadi dua cabang. Sejak itu, memilih ahli waris menjadi rumit karena kedua cabang menginginkan anggota mereka sendiri untuk menjadi ahli waris. Lin Feng mengerti situasi Yandi. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi di dinasti suci Celestial Evolution. Yandi masih cukup beruntung, karena ia telah kembali ke benua para dewa dan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dinasti. Dia harus bekerja keras untuk itu, tetapi itu masih sebuah peluang. Itu normal, di mana ada keberuntungan, ada bahaya. Yandi merasa canggung karena dia tidak memiliki keuntungan sama sekali, dia berada dalam situasi yang berbahaya, dan jika dia membuat kesalahan, cabang surgawi akan gagal karena dia. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Lin Feng, tanpa membuang waktu. Yandi tahu Lin Feng langsung dan dia berkata, aku ingin kamu ikut dengan aku ke medan perang dan membantu aku melawan binatang. Jika kita mengalahkan satu, aku akan dapat mengejar calon pewaris lainnya dan kita akan terikat untuk memimpin bersama. Petik 2.
Apa yang kamu maksud adalah bahwa yang lain sudah di depanmu. Mereka sudah mengalahkan satu binatang buas. Tanya Lin Feng. Ya, tepatnya. Mereka satu langkah di depan kita. Kami mengalahkan 6 binatang, mereka mengalahkan 7. Jika mereka menang sekali lagi, mereka akan menang dan mendapatkan warisan Kaisar Ilahi Tianyan, kata Yandi. Dia tidak ingin mengecewakan brandnya. Namun, itulah faktanya, mereka dalam posisi yang buruk. Cabang surgawi telah kehilangan 7 Kaisar Gadli yang membunuh 6 binatang buas, sedangkan lawan mereka hanya kehilangan 3 Kaisar Gadli untuk mengalahkan 7. Masalahnya jangan ditunda, ayo pergi sekarang. Bagaimana menurutmu? Kata Lin Feng. Jangan terburu-buru, Lin Feng. Medan perang akan dibuka kembali dalam 2 minggu. Kamu harus berkultivasi keras dan menstabilkan kultivasi kamu. Jika kamu dapat menerobos ke atas lapisan Kaisar Ilahi pertama, itu akan lebih baik. Aku tidak akan khawatir membawa kamu bersama aku. Petik 2. Apa yang kamu khawatirkan sekarang? Lin Feng tersenyum. Yandi tidak mengatakan apa-apa. Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam 2 minggu, aku akan ikut dengan kamu, janji Lin Feng. Ketika Yan Hui mendengar itu, dia merasa lega. Dia mengobrol sedikit dengan Lin Feng dan kemudian meninggalkan gedung pengadilan, meskipun itu adalah istananya sendiri, memberikan ruang untuk Lin Feng dan Yandi. Yan Hui membawa Tuba, Jiang Hao dan yang lainnya bersamanya. Dia mengatakan akan membawa mereka ke tempat suci untuk kultivasi, tetapi mereka tahu bahwa dia hanya ingin membiarkan Lin Feng dan Yandi berbicara dengan gembira. Mereka berteman dan sudah lama tidak bertemu. Meskipun Tuba gila, dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia agak pintar dan baik hati. Yan Hui tidak berbohong, dia membawa mereka ke tempat yang bagus untuk menjadi lebih kuat. Jika mereka menjadi lebih kuat, mereka akan dapat membantu Yandi lebih baik. Yan Hui ingin membawa Huang Nu bersamanya, tetapi Lin Feng menolak, jadi Huang Nu tetap bersama Yandi dan Lin Feng. Setelah Yan Hui pergi, Lin Feng dan Yandi menarik napas dalam-dalam, keduanya merasa lebih sedikit tekanan. Tidak menyenangkan berada di sekitar seorang kultivator lapisan kelima Kaisar Ilahi, terutama seorang tetua penegak hukum, bahkan jika dia baik hati. Bahkan setelah dia pergi, suasananya masih terasa berat di gedung pengadilan, tetapi kurang begitu. Sobat lama, ini istri aku, Huang Nu, kata Lin Feng sambil tersenyum. Yandi telah memperhatikannya saat tiba, tetapi dia tidak bertanya apa-apa karena mereka sibuk. Dia tersenyum ketika mendengar Lin Feng. Hehe, bocah, semua istrimu sangat cantik, kata Yandi, tersenyum menggoda. Ketika Huang Nu mendengar itu, dia memandang Lin Feng dengan bangga dan dingin. Berapa banyak istri yang kamu miliki secara total? Kamu seperti saudara ipar bagiku sekarang, jadi aku akan memberitahumu berapa banyak istri yang dia miliki, kata Yandi dengan geli. Dia mendorong Lin Feng dan menatap Huang Nu. Lin Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendorongnya. Lin Feng tidak bisa berbuat banyak selain tersenyum kecut. Dia melirik Yandi dengan marah, jika dia mengatakan sesuatu yang salah, Lin Feng akan meninju dia. Namun, Yandi tidak peduli dengan ancaman yang tak terucapkan Lin Feng. Kakak, istri pertama Lin Feng adalah Meng Qing, kamu tahu itu, kan? Kata Yandi kepada Huang Nu. Huang Nu mengangguk dan tersenyum, ya, aku tahu, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Haha, jangan khawatir, kamu akan, kata Yandi, nyengir lebar. Selain Meng Qing, anak lelaki kecil ini memiliki istri lain, Tang Yuyu. Dia memiliki anak-anak dengan Meng Qing dan Tang Yuyu. Putra Meng Qing disebut Lin Zetian, Tang Yuyu putra disebut Lin Qiongsheng. Selain mereka, dia juga memiliki Liu Fei, Duan Xinye, Qiu Yuesin, dan seorang putri Phoenix, King Feng. Ada juga Yi Renlei, Dewi Es dan Salju. Nah, dengan Dewi Es dan Salju Yi Renlei dan King Feng, itu tidak resmi, jadi mungkin mereka hanya teman dekat, jika kamu tahu maksud aku. Hehe. Terlepas dari para wanita itu, ada juga Huo Wu, seorang gadis muda, dia adalah putri Sage Huo. Sage Huo adalah seorang bijak di kuil suci daerah supranatural di timur. Petik 2. Yandi memberitahu Huang Nu segalanya tentang kehidupan cinta Lin Feng. Lin Feng tersipu dan tersenyum masam. Dia benar-benar berharap bisa meninju Yandi. Yandi tersenyum menggoda, dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika Huang Nu mendengar itu, dia tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat baik dan lembut, menatap Lin Feng dengan sangat lembut. Huang kecil, kamu. Suamiku, semua wanita itu sangat mencintaimu, apa yang ingin kamu lakukan dengan dua teman dekat wanita itu? Apakah kamu akan membuangnya? Tanya Huang Nu meletakkan tangannya di Lin Feng dan membelai dadanya dengan sensual. Tubuh Lin Feng tiba-tiba merasa mati rasa, tapi kemudian dia batuk dan kembali sadar. Memang, dia sebenarnya tidak berniat memberi kabar buruk kedua wanita itu. Huang Nu terdengar seperti Tang Yuyu pada saat itu. Aku tidak akan. Bagaimana aku bisa? Kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. Huang Nu mengangguk dan tersenyum puas. Aku percaya padamu, suami. Kamu pria yang baik, kata Huang Nu,
mengangguk seolah dia selalu percaya pada Lin Feng. Tetapi semakin dia percaya dan mempercayainya tanpa syarat, semakin dia merasa sulit untuk percaya. Bahkan sebelum mendengar cerita-cerita itu, Huang Nu telah menebak bahwa Lin Feng mungkin memiliki banyak istri, tetapi dia tidak mengira dia memiliki begitu banyak. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Meng Qing dan Tang Yuyu, mereka sudah punya anak, dan anak-anak mereka sudah sangat kuat. Di dalam, dia sudah memutuskan sesuatu, dia ingin menjadi istri terakhir Lin Feng. Dia bertekad untuk tidak membiarkan dia memiliki istri lebih dari itu. Bab 438, Subscribe Penatua. Lin Feng, ketika kita pergi ke Battlefield Evolution Surgawi dalam 2 minggu, kamu harus berhati-hati, beberapa binatang buas kuno dan ganas akan ada di sana, mereka sangat agresif dan ganas, kata Yan Di kepada Lin Feng saat Lin Feng dan Huang Nu tampak malu. Ketika Lin Feng mendengar Yan Di, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apa itu binatang buas? Akan ada Tauti, strain yang sangat beracun, Ixius catatan penerjemah, binatang mitos yang memiliki kepala naga, tubuh singa, kuku, sayap dan ekor. Untuk info lebih lanjut, https://n.wikipedia.org/wiki/Pixiu, binatang berkumis agung, naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Semuanya sangat kuat, jadi hati-hati, kata Yan Di dengan sungguh-sungguh. Hewan buas di Battlefield Celestial Evolution menakutkan. Tidak Qiongqi, tanya Lin Feng dengan serius. Yan Di menatapnya dengan marah. Lin Feng mengolok-oloknya lagi. Ketika Yan Di adalah Qiongqi, dia adalah binatang buas kuno yang ganas, tapi Lin Feng menggunakannya sebagai kuda. Sai, Qiongqi adalah anak yang baik, dengan semua bulu itu, pantat aku tidak sakit ketika aku di atasnya, dan itu memiliki otot yang baik sehingga bisa melakukan perjalanan jarak jauh tanpa merasa lelah, kata Lin Feng ketika dia melihat Yan Di menarik wajah yang panjang, dan kemudian dia tertawa. Yan Di hanya tersenyum masam. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk saat ini, tetaplah di sini. Kamu dapat pergi ke perpustakaan dinasti dan bengkel. Kamu juga bisa pergi ke Kun, ada banyak orang jenius di sana yang suka bertukar pandangan tentang kultivasi. Jika kamu mau, aku bisa membawamu ke sana, kata Yan Di kepada Lin Feng dan tersenyum seolah dia lupa Lin Feng mengolok-oloknya beberapa detik sebelumnya. Bajingan tua, aku akan pergi ke pavilion Longyun besok, kata Lin Feng, mengerutkan kening saat dia mengingat undangan Tian Fan. Tidak peduli apa tujuan seseorang itu, dia harus pergi, dia penasaran. Lin Feng memberitahu Yan Di seluruh cerita. Yan Di tahu lebih banyak hal daripada Lin Feng tentang Tian Fan karena dia berasal dari salah satu dari 3 dinasti. Ketika Yan Di mendengar Tian Fan telah mengundang Lin Feng ke pavilion Longyun, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi khawatir. Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng ketika dia melihat ekspresinya. Huang Nu juga tampak khawatir ketika dia melihat ekspresi Yan Di. Masalah yang sangat besar. Tian Fan sangat pandai berpura-pura, Yan Di mengangguk. Dia tersenyum dengan dingin dan bertanya, Lin Feng, apakah dia memberimu jimat ketika dia mengundangmu? Tidak, dia hanya mengundang aku secara informal. Dia mengatakan akan ada banyak jenius dari berbagai kelompok pemerintahan dewa. Dia mengatakan bahwa jika aku pergi, kehadiran aku akan membawa cahaya ke acara mereka, kata Lin Feng datar. Dia tidak mempercayai Tian Fan, jelas. Dia hanya ingin tahu. Hehe, aku mengerti. Tian Fan seperti ayahnya Tian Di, Kaisar Surgawi. Mereka sampah. Hati-hati dengan mereka, kata Yan Di dengan dingin. Dia tidak menghormati orang-orang seperti itu. Lin Feng, Longyun Pavilion adalah taman paling terkenal dari pemerintah dewa. Itu di bawah kendali Four Temples. Disitulah mereka mengadakan pertemuan, dan itu juga sebuah kun. Itu adalah tempat yang sangat indah dengan gunung, sungai, dan langit di sana hampir selalu biru. Itu di pegunungan dan puncak tertinggi adalah 200.000 meter. Banyak orang yang pergi ke sana mencoba untuk mencapai puncak, tetapi tidak ada yang berhasil mencapai ketinggian di atas 100.000 meter dalam waktu yang sangat lama. Ketika orang-orang memanjatnya, pada titik tertentu, kekuatan ledakan alam mengelilingi mereka dan tidak ada yang bisa menolaknya, bahkan Kaisar yang saleh. Sekarang, Tian Fan mengundang kamu ke sana, yang berarti dia mengakui kekuatan dan bakat kamu. Dia pikir kamu memenuhi syarat untuk mencoba dan mendaki gunung itu. Dia mungkin menganggapmu sebagai saingan. Tapi dia tidak memberimu jimat undangan, jadi aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Petik 2. Pavilion Longyun memiliki aturan, tidak peduli siapa yang pergi ke sana, mereka harus memiliki jimat undangan, kalau tidak mereka akan dipenggal. Apakah kamu mengerti apa yang sedang dilakukan Tian Fan sekarang? Yan Di bertanya dengan marah. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia juga marah Tian Fan ingin membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng bertemu Tian Fan, jadi mengapa yang terakhir ingin membunuhnya? Tidak peduli apa latar belakangnya, dia tidak mengancam Tian Fan. Jadi mengapa Tian Fan bersekongkol melawannya seperti itu? Dan jika Yan Di tidak memberitahunya, Lin Feng mungkin pergi ke pavilion Longyun besok dan menjadi korban dari plot Tian Fan. Lin Feng, Tian Fan mengundang kamu meskipun kamu sama sekali tidak tahu tentang pemerintah dewa, apakah kamu tahu apa tujuannya? Tanya Yan Di.
Lin Feng mengangguk. Tian Fan jelas ingin semua orang menganggap Lin Feng sebagai penjahat. Tian Fan seperti ayahnya. Orang-orang itu licik seperti ular. Racun mereka menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Kebanyakan orang tidak melihat hal-hal seperti itu datang. Lin Feng, jangan khawatir. Aku punya jimat untuk Long Yun Pavilion, kata Yandi, kemudian ia mengeluarkan jimat batu cian dari cincinnya. Lin Feng merasakan ki alami muncul dari itu. Jimat pavilion dibuat oleh para penggarap lapisan kaisar kelima yang saleh, para pemimpin 4 kuil, yang memanjat gunung 100.000 tahun yang lalu. Mereka membutuhkan setengah tahun untuk membuat jimat seperti itu. Ada 100 jimat total. Kelompok yang paling kuat dan paling berpengaruh memiliki beberapa. Evolusi langit dinasti suci memiliki 50 jimat, dan aku juga mendapatkannya. Kamu dapat memilikinya, aku tidak membutuhkannya, kata Yandi, memberikan jimat kepada Lin Feng. Lin Feng mengambilnya, mengapa menolak hadiah dari teman? Ketika kamu pergi besok, jika kamu melihat para murid dari 4 kuil, berhati-hatilah, kata Yandi. Lin Feng menatapnya, Yandi menambahkan, tetua agung dan yang ke-9 adalah pembudidaya heroik. Ada juga murid inti dari 4 kuil, mereka semua kaisar dewa yang luar biasa. Ke-6 utusan kuil eliksir juga sangat kuat. Dan Nu adalah murid favorit kuil eliksir, dan dia sekarang adalah kaisar yang saleh. Terlepas dari kuil yin spiritual dan kuil eliksir, mungkin ada 10 utusan surga dan kuil bumi. Semua utusan mereka adalah kaisar yang saleh. Ada juga utusan kuil matahari surgawi, yang juga sangat kuat. Tapi karena orang-orang itu sangat kuat, mereka mungkin tidak muncul. Mereka tidak punya banyak waktu luang. Tapi mereka bisa tiba, kamu tidak bisa sepenuhnya mengecualikan kemungkinan itu. 1 atau lebih bisa muncul. Jika mereka melakukannya, jangan menyinggung mereka, kata Yandi. Lin Feng sekarang mengerti sedikit tentang Four Temples. Bab 439, Subscribe Penatua. Semua orang yang bersamamu bersama Yan Hui. Aku pikir dalam 2 minggu, mereka akan menembus lapisan budidaya berikutnya. Karena itu, ketika kamu pergi ke Pavilion Long Yun besok, mereka tidak akan ikut dengan kamu. Aku dapat meminta beberapa orang dari dinasti ikut dengan kamu, bagaimana menurut kamu? Tanya Yandi. Dia tidak ingin Lin Feng mengambil risiko yang tidak semestinya. Tidak dibutuhkan. Aku akan pergi dengan Little Huang. Sudah cukup, kata Lin Feng. Dia tidak ingin memiliki kultivator yang kuat dari evolusi surgawi yang terlibat. Meskipun Yandi seperti saudara lelakinya, itu tidak berarti semua anggota dinasti adalah anggota keluarganya, jadi Lin Feng menolak. Ketika Yandi mendengar itu, dia tahu Lin Feng telah mengambil keputusan. Dia tahu dia tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Baiklah, kamu dan istrimu bisa pergi sendiri, kalau begitu. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan tinggal di sini dan menodai tempat ini? Yandi bertanya dengan tegas, artinya dia ingin mereka meninggalkan gedung pengadilan. Lin Feng terkikik dan meninggalkan gedung pengadilan bersama Huang Nu. Yandi memperhatikan mereka pergi, tampak puas dengan semua yang terjadi. Itu Lin Feng. Seseorang di belakang Yandi tiba-tiba berkata. Yandi berbalik dan melihat seorang pria tua. Dia tampak misterius dan kuat, dengan mata tajam dan rambut putih. Dia kurus, tetapi kinya tampak mematikan dan cepat. Pria tua itu duduk di kursi Yan Hui. Dia jelas memiliki kedudukan tinggi di dinasti. Ketika Yandi melihatnya, dia membungkuk dengan hormat. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan terpana melihatnya begitu mudah membungkuk. Kakek, kamu, Yandi bertanya ketika dia melihat ekspresi pria tua itu. Yandi tampak sangat rendah hati, dan matanya dipenuhi kekaguman. Aku hanya tiruan, aku ingin masuk sebelumnya, tetapi ketika aku melihat kamu sedang mengobrol, aku memutuskan untuk tidak repot-repot. Pria muda itu adalah Lin Feng, kata pria tua itu. Dia tidak menjelaskan mengapa dia datang. Yandi mengangguk, memang. Dia adalah Lin Feng, yang aku temui di benua 9 awan, yang menjadi penguasa di sana. Petik 2. Aku melihat, dia sangat muda namun cukup kuat, tidak buruk. Kembali pada hari-hari, aku melihat dia di reruntuhan klan suci evolusi surgawi. Aku sudah tahu dia menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Sekarang dia berada di benua dewa dan dia datang untuk membantu kamu. Ini pasti akan meningkatkan peluang kamu, kata pria tua itu. Dia cukup terkesan. Cabang mereka tidak memiliki begitu banyak anak muda. Yandi masih dianggap sebagai kultivator muda, jadi cabang benar-benar berharap ia mendapatkan pengetahuan Kaisar Tianyan yang saleh. Dengan Lin Feng, yang telah ditinggalkan oleh para dewa, Yandi akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil. Kakek, mengapa kamu datang? Tanya Yandi. Aku datang untuk menemui Yan Hui. Aku harus berbicara dengannya. Kamu juga bisa pergi, jawab lelaki tua itu. Yandi tampak malu. Dia menangkupkan tinjunya, membungkuk dengan hormat, dan meninggalkan gedung pengadilan. Orang tua itu tetap tinggal. Jika dia tidak memiliki aura ilahi yang mempesona, dia akan terlihat seperti orang tua biasa. Siapa yang mengira dia adalah pemimpin cabang surgawi? Klonnya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi kelima. Tubuh aslinya memiliki kekuatan ketujuh. Lin Feng dan Huang Nu kembali ke halaman mereka sore hari. Mereka sendirian di sana karena Tuba dan yang lainnya semua bersama Yan Hui. Besok adalah harinya. Sedikit Huang,
Ki kamu tidak terlalu stabil, apakah kamu akan menerobos? Tanya Lin Feng. Mereka berdua duduk di bangku batu di halaman. Huang Nu tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Lin Feng, jadi dia mengangguk. Ya, aku akan menerobos, tetapi kemungkinan aku bisa gagal cukup tinggi, kata Huang Nu dengan tenang. Mengapa kamu gagal? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti, jadi dia khawatir. Huang Nu tersenyum lembut dan berkata, ini semua salahmu. Jika kamu tidak mengambil benih kaisar yang saleh aku sudah akan menerobos beberapa waktu lalu, kata Huang Nu, memerah dengan bangga. Lin Feng terdiam, tapi kemudian dia tersenyum kecut. Dia sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Kecuali, kata Huang Nu ketika dia melihat Lin Feng merasa bersalah. Kemudian dia terkikik dan semakin memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Lin Feng merasakan detak jantung Huang Nu semakin cepat dan wajahnya merah padam. Dia malu, tetapi dia tidak punya pilihan selain untuk mengatakan kepadanya karena itu adalah cara paling aman untuk menerobos. Kalau tidak, dia bisa dalam bahaya. Kecuali apa? Katakan padaku. Aku sangat khawatir, kata Lin Feng. Dia benar-benar khawatir. Huang Nu menatapnya dengan kosong dan berkata, idiot. Kamu idiot. Huff. Petik 2. Aku idiot. Lin Feng pertama-tama bingung, tapi kemudian dia ingat apa yang telah mereka lakukan di wilayah Yin, jadi dia mengerti. Nah, jika itu satu-satunya cara untuk membantunya, mengapa tidak? Lin Feng akan sangat senang melakukannya, dia bahkan akan berusaha untuk melakukannya sepanjang malam jika diperlukan. Hehe, ayo pergi, sayang. Aku akan membantu kamu menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi, Lin Feng menyeringai menggoda. Dia mengulurkan tangannya, memeluk Huang Nu dan mengangkatnya, lalu membawanya ke rumah. Huang Nu memerah dan tidak berani menatapnya. Meskipun itu tidak akan menjadi yang pertama kalinya, itu akan menjadi pertama kalinya Lin Feng dan kekuatan daunnya akan menyatu bersama secara nyata. Dia sangat gugup. Lin Feng sudah memiliki benih kaisar yang saleh. Oleh karena itu, jika dia perlu menerobos, dia harus bergantung pada Lin Feng dan bergabung bersama dengannya. Karena itulah dia tidak ingin memberikan benih kaisar yang saleh kepada Lin Feng di tempat pertama. Tapi sekarang mereka pasangan, jadi tidak perlu malu lagi. Lin Feng menutup pintu. Tak lama setelah itu, dari luar, orang bisa mendengar Lin Feng meraung dengan senang dan Huang Nu mengerang dengan keras. Setelah beberapa saat, mereka tidak sekeras itu, tetapi jika ada yang berdiri tepat di pintu, mereka akan mendengar pasangan itu mengerang dengan lembut dengan senang hati. Waktu berlalu, dan Lin Feng dan Huang Nu tidak keluar dari rumah sepanjang malam. Dini hari, sinar matahari menerangi ruangan. Lin Feng keluar dari rumah dan menggeliat. Sinar matahari membuatnya merasa hangat dan santai. Yang paling penting adalah bahwa Huang Nu akhirnya berhasil menembus lapisan Kaisar Ilahi pertama pada malam hari. Dia semakin dekat dan lebih dekat dengan kekuatan aslinya, yang merupakan puncak dari lapisan Kaisar Gadli keempat. Lin Feng sekarang membantunya perlahan kembali ke kekuatan aslinya. Huang Nu akhirnya keluar dari rumah. Ketika dia melihat Lin Feng, dia tersipu. Mereka bersatu entah dengan penuh semangat sepanjang malam dan akhirnya, dia berhasil menerobos. Namun, Lin Feng benar-benar kasar di tempat tidur dan dia hampir tidak bisa menanganinya. Keahliannya di tempat tidur hampir dapat didefinisikan sebagai kemampuan bertarung. Dia kuat. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Lin Feng, membawanya ke pelukannya, seringai lebar di wajahnya. Dia bahkan lebih mencintainya. Huff, hal-hal jauh lebih sulit sejak kamu muncul dalam hidup aku, kata Huang Nu. Kakinya gemetaran. Dia hampir tidak bisa berdiri. Masih sakit. Tidak apa-apa, kamu hanya perlu istirahat, Lin Feng tertawa. Dia mengangkatnya dan membawanya ke bangku batu. Dia bisa beristirahat sebentar di sana, mereka tidak perlu pergi ke pavilion Long Yun sepagi itu. Huang Nun cemberut dan diam saja. Dia hanya duduk di sana. Setelah 10 menit, dia menjauh dari lengan Lin Feng dan berdiri dan baju zirah emasnya muncul. Itu hampir seperti transformasi, dari gadis yang manis dan lembut menjadi dewi yang bertarung. Ayo pergi dan lihat apa yang ingin dilakukan Tian Fan, kata Huang Nu, berjalan pergi dengan cepat. Lin Feng tersenyum kecut. Dia belum pernah bertemu wanita seperti ini. Dia memang unik. Ayo gunakan antar jemput aku, kata Lin Feng, mengangkat lengan kirinya. Pesawat ulang-alik muncul, Lin Feng melompat ke dalamnya dan menyusul Huang Nu. Mereka terbang menuruni gunung. Tak lama setelah mereka pergi, Yan Hui dan seorang pria tua dengan pakaian ungu, pemimpin cabang surgawi, muncul di puncak gunung dan menyaksikan Lin Feng dan Huang Nu pergi ke pavilion Long Yun. Bocah laki-laki itu memiliki takdir yang luar biasa. Yan Di berteman dengannya hanya memiliki kelebihan, tidak merugikan, kata pemimpin cabang kepada Yan Hui, membelai jenggotnya. Yan Hui mengangguk. Dia tahu apa yang harus dia melakukannya. Bab 440, Subscribe Penatua. Pavilion Long Yun adalah salah satu pavilion di taman paling indah dari pemerintahan dewa. Di seberang pavilion adalah gunung tertinggi dari pemerintahan dewa, Long Yun Peak. Itu 200.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar gunung berada di atas awan. Pavilion Long Yun tidak jauh dari Celestial Evolution Holy Dynasty.
Lin Feng dan Huang Nu melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum dalam pesawat ulang-alik dan tiba dalam 15 menit. Ketika mereka tiba di pintu masuk taman, mereka mendarat menghadap jalan setapak. Identitas mereka akan diperiksa di jalur itu. Paviliun Long Yun telah dibangun oleh 4 kuil. Mereka sangat ketat dan tidak mengizinkan pembuat onar di sana. Orang-orang yang tidak memiliki jimat dan pergi ke sana dianggap pengganggu dan dieksekusi. Mereka biasanya dipenggal dan tubuh mereka kemudian dipotong-potong. Dua hukuman itu adalah hukuman paling kejam di benua para dewa. Kembali ketika Lin Feng telah dituduh sebagai penjahat, dia seharusnya dipotong-potong. Lin Feng berjalan ke depan, Huang Nu mengikutinya. Kinya cepat dan kuat. Dia tidak terlihat lembut dan lembut lagi, dia tampak seperti seorang putri yang khas, putri dari dinasti Huang besar. Semakin kuat dia, semakin mulia dan murni kinya. Lin Feng mengenakan jubah hitam sederhana, rambut panjangnya jatuh di atas bahunya. Dia tampak bangga dan tersenyum tipis. Mata gelapnya membuat orang merasa berhati-hati di sekitarnya. Alisnya yang tajam memberinya suasana yang menakutkan. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba 100 meter dari pavilion. Lin Feng sudah bisa melihat orang di dalam. Ada beberapa lelaki setengah baya dengan pakaian bagus, dan beberapa lelaki tua. Ya, beberapa lelaki yang tampak tua, tetapi mereka belum tentu setua itu. Lin Feng tidak melihat Tian Fan. Namun, dia melihat Yin Jiu. Yin Jiu bersama beberapa pria berpakaian bagus. Mereka sudah minum, mereka tampak sangat ceria. Akankah Yin Jiu tersenyum kaku jika dia memperhatikan Lin Feng? Lin Feng memperhatikan bahwa dua pria parubaya tampaknya memiliki posisi sentral. Mereka memegang beberapa jimat dengan warna berbeda. Ada beberapa jimat putih, dan 2 jimat biru. Lin Feng tidak tahu jenis jimat apa itu. Kedua pria parubaya memperhatikan Lin Feng. Ketika mereka melihat betapa sederhananya pakaiannya dan betapa dinginnya dia, mereka memandangnya dengan jijik. Siapa dia? Terlepas dari murid luar biasa dari 4 kuil, ada anggota luar biasa dari semua jenis klan. Mereka tidak mengenakan pakaian sederhana seperti yang dilakukan Lin Feng. Kedua pria itu memandang Lin Feng dengan jijik, dan menunjuknya dengan jari mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kencing sekarang. Paviliun Long Yun adalah tempat yang bersih, kami tidak perlu gelandangan di sini. Hanya para jenius terkuat dari benua dewa yang datang ke sini untuk mengobrol dan bersantai. Kami tidak suka gelandangan di sini. Kencing. Pria parubaya itu tanpa ampun. Mereka memperlakukan orang-orang biasa seperti anjing. Pria parubaya itu tampak seolah-olah telah mengatakan sesuatu yang benar-benar normal, ekspresinya tidak tergerak. Dia bersenang-senang dan dia tidak bermaksud membiarkan siapapun merusak kesenangannya. Ketika dia melihat beberapa pria di kejauhan, kedua pria parubaya itu pergi untuk menyambut mereka, mengambil jimat putih mereka, dan ketika mereka cukup jauh, kedua pria itu kembali. Ketika mereka kembali dan melihat Lin Feng dan Huang Nu masih di sana, mereka marah dan berteriak, "Kamu masih di sini. Apakah kami perlu membuat kamu pergi? Jangan berpikir kita akan berbelas kasihan. Kamu mungkin seorang kaisar yang saleh, tetapi kamu masih gelandangan. Ada cukup banyak kaisar ilahi di dunia, tetapi hanya yang mulia yang bisa datang ke sini. Kebanyakan orang di sini bisa membunuhmu hanya dengan menunjukmu dengan jari mereka. Huff. Cepat dan kesal, kamu hanya membodohi diri sendiri. Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan para murid dari 4 kuil dan klan paling bergengsi di benua itu. Jika kamu ingin datang ke sini, kamu harus datang dengan tuanmu. Kami kadang-kadang menyukai pertunjukan badut." Petik 2. Kedua pria parubaya terus mempermalukan Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti, apakah kedua pria itu benar-benar idiot. Mereka bahkan tidak bertanya apakah dia punya jimat atau tidak, mereka hanya menghinanya, tapi kemudian Lin Feng menyadari itu mungkin karena pakaiannya. Bagaimana mungkin seseorang dengan pakaian seperti itu memiliki jimat? Lin Feng menghela nafas. Dimanapun, selalu ada orang seperti itu yang menganggap beberapa orang lebih rendah. Menghina orang lain hampir seperti kesenangan terbesar mereka. Lin Feng terbiasa dengan itu jadi dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia melirik Huang Nu, yang akan mengambil jimatnya. Pada saat itu, kursi sedan kekaisaran yang mempesona perlahan turun dari langit. Ada seekor kuda emas di depannya. Ketika kursi sedan mendarat di tanah, aroma manis muncul darinya. Tirai membuka diri dan 2 lengan putih ramping muncul. Para penjaga dengan cepat meraih tangan putih ramping itu. Seorang wanita cantik keluar. Dia putih bersalju, mengenakan pakaian putih seperti sutra hampir seperti kulitnya. Dia tersenyum secara alami, dan baunya sangat enak. Dia sangat cantik. Wanita itu mengenakan flat balet biru. Dia turun dari salah satu punggung penjaga, orang-orang menghela nafas ketika mereka melihat kecantikannya. Huang Nu berjalan lebih dekat ke Lin Feng dan kemudian berdiri di depannya seolah-olah dia berusaha mencegah wanita itu mencuri dia. Dia tidak ingin Lin Feng menatap wanita itu. Lin Feng tersenyum masam, meletakkan tangannya di wajahnya dan tersenyum. "Kamu benar-benar berpikir aku C4 Bull?" "Ya," Huang Nu tersenyum. "Dia tidak secantik kamu," kata Lin Feng dengan jujur. Wanita yang baru saja keluar dari kursi sedan pasti tidak seindah Huang Nu. Istri Lin Feng lebih cantik daripada kebanyakan wanita di dunia. Ketika Huang Nu mendengar itu, dia tersenyum puas. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, seorang wanita selalu ingin mendengarnya, meskipun itu bohong.
Hei, kamu mau pergi? Kencing sekarang. Dan bahkan jika kamu tidak kencing, keluarlah dari jalan. Teriak salah satu pria parubaya secara eksplosif ketika dia melihat Lin Feng dan Huang Nu masih belum pergi. Kemudian dia berjalan mendekati wanita itu dan tersenyum, apakah kamu memiliki jimat, Nona? Kesal. Menurut kamu, siapa yang akan kamu ajak bicara kepada puteri pemerintah? Ketika lelaki parubaya itu mengatakan itu, para pengawalnya mendorong lelaki itu kembali, lalu melemparkan jimat Qian ke wajahnya. Pria parubaya itu menangkapnya dengan sangat hati-hati. Tadi dia ketakutan. Jimat itu adalah Qian, dan lelaki parubaya itu memandang mereka dengan lebih kagum. Banyak pangeran dan lelaki datang ke tempat itu, tetapi hanya sedikit yang memiliki jimat Qian. Pria parubaya itu tahu statusnya terlalu rendah untuk tinggal di sekitar orang-orang seperti itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan minggir untuk membiarkannya lewat, begitu juga para pengawalnya. Dia bahkan tidak melirik lelaki parubaya itu. Ketika dia lewat di sebelah Lin Feng dan Huang Nu, dia tampak terkejut, terutama ketika dia melihat Huang Nu. Wanita ini ternyata lebih cantik daripada dia. Mengenai Lin Feng, dia hanya meliriknya, dia tampak terlalu sederhana. Wanita itu berjalan pergi. Pria parubaya itu menghela napas dalam, dahinya berkeringat dingin. Pria di sebelahnya tersenyum kecut, menyinggung orang-orang seperti itu akan menjadi kesalahan yang sangat buruk. Bab 441, Subscribe Penatua. Terlepas dari orang-orang dari 3 dinasti, hanya orang-orang dari Gatsland dan pemerintah dewa yang memiliki jimat Qian. Bahkan anggota dari 4 kuil hanya memiliki jimat biru. Petik 2. Jangan membahas hal-hal itu, mari kita lakukan saja tugas kita, jawab satu orang ke yang lain. Jika mereka menyinggung seseorang dari kelompok seperti itu, mereka akhirnya terbunuh. Kedua pria itu kembali ke tempat mereka. Namun, Lin Feng dan Huang Nu belum pergi. Kedua pria itu hanya menatap Lin Feng dan Huang Nu dengan mengejek, tetapi kemudian mengabaikan mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka jutaan kali lebih berharga daripada seseorang seperti Lin Feng, meskipun mereka hanya pelayan. Lin Feng selesai berbicara sampah dengan orang-orang itu, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia meraih Qian jimat Huang Nu dan berjalan mendekati kedua pria itu. Kedua orang itu memandang Lin Feng, dan pemimpinnya berteriak dengan marah, kamu gelandangan, kamu. Namun, pria itu tidak punya waktu untuk menyelesaikan hukumannya, karena Lin Feng melemparkan jimat di wajahnya. Pria itu meraih jimat itu setelah itu mengenai wajahnya dan melihatnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa mempercayai matanya, dan tiba-tiba tidak terlihat sangat bangga. Wajah pria itu berubah pucat, tangannya gemetar hebat. Dia ketakutan. Lin Feng mengambil tangan Huang Nu dan mereka berjalan melewati pria itu. Lin Feng mengerutkan kening dan berkata dengan mengejek, anak baik, lakukan pekerjaanmu. Dan mengenai status sosial kami, kamu tidak perlu tahu. Mengapa kami meremehkan diri sendiri dengan berbicara kepada kamu? Dan ingat, kamu hanya pelayan. Kamu tidak ada apa-apa di sini. Di masa depan, berhati-hatilah. Jangan mengolok-olok orang yang datang ke sini, jangan memandang mereka dengan jijik. Sayang sekali jika wajah kecilmu yang cantik penuh bekas luka, kata Lin Feng. Kata-katanya terasa seperti bilah di hati kedua pria itu. Mereka memiliki kesan bahwa mereka akan mati. Mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kelima, tetapi karena mereka bekerja di sana dan menggosok bahu dengan yang besar dan yang baik, mereka merasa istimewa, dan sombong. Tapi mereka tidak bisa menyinggung Kaisar yang saleh, mereka bukan siapa-siapa. Mereka ketakutan di depan Lin Feng, mereka ingin tahu status sosialnya, tetapi Lin Feng memandang mereka dengan dingin sehingga mereka tidak berani bertanya. Haha, Brother Lin Feng, mengapa marah pada dua pelayan? Jika kamu pikir mereka harus mati, katakan saja kepada aku dan aku akan membunuh mereka. Petik 2. Saat Lin Feng hendak masuk ke taman, dia mendengar seseorang tertawa bebas di belakangnya. Lin Feng berbalik dan melihat Tian Fan mendekat. Dia diikuti oleh 3 pembudidaya dari dinasti Kaisar Surgawi. Tian Fan mengenakan pakaian sederhana seperti Lin Feng, yang tidak sesuai dengan status sosialnya. Kedua pelayan semakin memucat ketika mereka melihat Tian Fan. Ketika mereka melihat Tian Fan berbicara dengan Lin Feng dengan cara yang ramah, mereka memiliki kesan bahwa mereka akan runtuh. Mereka menggertakkan gigi dan membiarkan diri mereka jatuh berlutut. Puan besar, mohon maafkan kami atas pelanggaran kami. Kami adalah orang-orang kecil dan tidak berarti. Petik 2. Benar, Tuan besar, kita adalah orang bodoh yang tidak berarti. Kita tidak berharga. Yang mulia, kamu mengenakan pakaian sederhana, kami tidak tahu kamu adalah makhluk yang luar biasa, karena itu. Oleh karena itu, petik 2. Tidak apa-apa, bangkitlah sekarang, kamu adalah penjaga Long Yun Pavilion, apa yang kamu lakukan berlutut di depan orang-orang? Bangun sekarang, kata orang lain. Tian Fan dan Lin Feng melihat seorang pria jangkung dan kurus mengenakan pakaian putih muncul, perlahan berjalan menghampiri mereka. Kedua pelayan berdiri seolah-olah mereka melihat orang tua mereka. Mereka berlari ke pria itu secepat mungkin dan kemudian berlutut di depannya, menangis. Pangeran besar, kamu ada di sini, jika kamu tidak datang, kami akan, mereka terisak bersama. Berhenti menangis, bangkitlah sekarang,
Teriak pria berbaju putih itu. Dia meraih mereka dari belakang dan mengangkatnya kembali. Namun, ekspresi Tian Fan berubah, dan dia tersenyum dengan dingin. Pangeran besar, kamu tidak memberi wajah Brother Lin dengan mengampuni kedua pelayan itu. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut. Itu terlalu aneh. Dia tidak pernah menuduh kedua orang itu sendiri, tetapi Tian Fan bertindak seolah-olah dia. Apa yang dia coba lakukan? Lin Feng dengan cepat menebak motif Tian Fan dan tersenyum dengan dingin. Dia ingin membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor, dengan kata lain, dia mencoba menghancurkan Lin Feng dan hubungan pria berpakaian putih itu sebelum mereka bahkan sempat bertukar kata. Sepertinya pria itu tidak peduli untuk memberi wajah pada Tian Fan, yang berarti dia mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Lin Feng telah menebak dengan benar, Tian Fan benar-benar ingin menimbulkan masalah antara dia dan pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih menatap Lin Feng, mengerutkan kening, dan kemudian pada Tian Fan lagi, siapa dia, dan mengapa aku harus memberinya wajah? Pangeran besar, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Dialah yang aku undang. Kamu, kata Tian Fan, pura-pura marah, seolah-olah dia berdiri di sisi Lin Feng. Kedua pelayan itu masih berbaring di tanah tetapi sebenarnya, di dalam, mereka tidak takut lagi. Pangeran besar mereka ada di sana, tidak ada yang bisa membunuh mereka lagi. Sebaliknya, mereka memandang Lin Feng dengan mengejek. Apa yang ingin dilakukan Lin Feng sekarang? Begitu, sederhana dan sederhana. Bisakah kamu memberitahu aku di mana Brother Lin berasal? Kata pangeran besar, memperhatikan Tian Fan dengan mencemooh. Dia melirik Lin Feng, tapi dia tidak memandangnya dengan mengejek. Sebaliknya, dia terlihat berhati-hati. Tidak peduli apa yang Tian Fan coba lakukan, apakah mereka benar-benar teman atau apakah dia benar-benar merencanakan melawannya, fakta bahwa Tian Fan benar-benar memperhatikannya berarti dia kuat. Pangeran besar, kamu yang bertanggung jawab di sini di Long Yun Pavilion, kamu pasti pernah mendengar tentang Lin Feng, kan? Kata Tian Fan, mengabaikan ekspresi mengejek pria berpakaian putih itu. Sebaliknya, dia tertawa dan menunjuk ke Lin Feng. Pangeran besar terkejut. Dia melihat Lin Feng dari kepala ke kaki dan akhirnya tersenyum. Aku mengerti. Lin Feng, pemimpin besar kota Xuan Yuan. Petik 2. Selain itu, saudara Lin memiliki status sosial lain, kata Tian Fan, tertawa seolah-olah pangeran besar tidak tahu. Pangeran besar memandang Tian Fan dengan bertanya. Tian Fan segera menambahkan, saudara Lin adalah juara ganda nyata, bukan Danu. Oh, jadi rumor itu benar, kata pangeran besar. Dia tampaknya sedikit terkejut. Dia sudah mendengar desas-desus, tetapi hanya sulit untuk percaya bahwa Lin Feng telah selesai terlebih dahulu dengan kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Roh Kudus. Apa yang kamu pikirkan? Maukah kamu memberi wajah Brother Lin sekarang? Tian Fan bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi pangeran besar. Pangeran besar memandangi penjaga, lalu dia memandangi Tian Fan dan menggelengkan kepalanya. Hamba aku mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi mereka penjaga di sini, aku percaya mereka. Bahkan jika mereka membuat kesalahan dengan pengunjung, lalu bagaimana? Aku mengatakan kepada mereka untuk waspada. Mengenai Brother Lin, jika dia marah, aku tidak keberatan bertukar pandangan tentang kultivasi dengannya untuk menyelesaikan masalah. Mengenai kamu, Tian Fan, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Aku tahu bahwa kamu sedang berusaha menimbulkan masalah. Kamu mencoba membuat masalah antara dia dan aku. Tapi aku, si Mayan, tidak bodoh, aku jauh lebih pintar darimu, haha. Pangeran besar mengejek. Tian Fan tampak murung. Pangeran besar mengangkat kedua pelayan dan menepuk pundak mereka, tersenyum ketika berkata, di masa depan, jangan menilai buku dari sampulnya, dan jangan menghina orang tanpa henti. Saudara Lin benar memberi kamu pelajaran yang baik, dan dia berbelas kasih. Suatu hari, kamu bisa terbunuh jika bertemu seseorang yang lebih agresif. Kamu mengerti. Kami beruntung memiliki master seperti kamu. Terima kasih telah mempercayai kami, kata kedua pelayan itu, menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Mereka merasa sangat malu. Itu benar-benar pelajaran yang bagus, mereka tidak akan bertindak begitu sombong lagi. Baiklah, jika kamu mengerti, itu bagus. Sekarang minta maaf kepada Brother Lin, kata si Mayan mengangguk. Kedua pelayan memandang Lin Feng dan bersiap untuk meminta maaf ketika Lin Feng mengangkat tangannya. Aku bukan orang yang picik dan keji. Kamu mengolok-olok aku karena tuan kamu memberitahu kamu dalam keadaan tertentu. Adalah tugas kamu untuk mempermalukan pengganggu. Minta maaf kepada tuanmu, bukan untukku. Kamu tidak membuat aku kehilangan muka. Kamu membuatnya kehilangan muka, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Tian Fan adalah orang yang telah ribut-ribut tentang hal itu, dan yang telah mencoba mengambil kesempatan untuk menyebabkan masalah antara dia dan si Mayan. Terima kasih, Lin, kata si Mayan kepada para pelayan. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka dan membungkuk di depan Lin Feng. Mereka tidak marah padanya lagi. Baiklah, karena Brother Lin memiliki jimat, kamu bisa masuk. Semua pembudidaya heroik dunia ini ada di sini. Hehe, ini adalah periode yang berkembang untuk dunia kita. Petik 2.
Terima kasih atas keramahan kamu, Brother Sima, kata Lin Feng, tersenyum netral. Sima Yan menggelengkan kepalanya. Dia hanya melirik ke arah Tian Fan dengan mengejek dan berkata dengan dingin, Tian Fan, bukan kamu yang memberi jimat kepada Brother Lin, kan? Hehe, kamu mengundang Brother Lin dan tidak memberinya jimat, apa artinya itu? Apakah kamu berkomplot melawannya? Aku akan memberitahumu satu hal, jangan ikuti jejak ayahmu. Jangan berpikir bahwa Tian di Kaisar Surgawi adalah satu-satunya pembudidaya yang kuat di dunia ini. Kamu mengerti? Sima Yan berkata dengan dingin. Tian Fan menarik wajah yang panjang, sementara Sima Yan tersenyum pada Lin Feng dan berkata, tolong, Brother Lin. Baiklah, kata Lin Feng mengangguk. Huang Nu mengikutinya dan tersenyum manis. Lin Feng dan Huang Nu berjalan bergandengan tangan. Kedua pelayan itu minggir untuk membiarkan mereka lewat. Tian Fan marah. Dia menatap punggung Sima Yan dan Lin Feng dengan marah. Seluruh rencananya gagal. Pertama, dia telah mencoba membuat Lin Feng datang dan menjadi penyusup. Yang gagal, kemudian dia mencoba menabur perselisihan dan gagal juga. Tapi dia tidak takut pada Lin Feng, dia adalah putra Tian di Kaisar Surgawi, dan Lin Feng hanyalah pemimpin besar kota Xuanyuan. Aku pasti akan mempermalukan Lin Feng di sini, kata Tian Fan kepada para penggarap lainnya dari dinasti Kaisar Langit. Dia tidak berani melakukan apapun pada Sima Yan, tapi dia tidak keberatan mengajarkan sedikit pelajaran kepada Kaisar yang saleh. Tiga pria parubaya dari dinasti Kaisar Langit mengangguk. Ayo pergi, kata Tian Fan, melambaikan tangan pada para pembudidaya kuat di belakangnya. Bab 442, Subscribe Penatua. Lin Feng dan Huang Nu mengikuti Sima Yan dan tiba di paviliun Long Yun. Ada selusin langkah yang terbuat dari batu giok yang mengarah ke paviliun. Di dalamnya ada selusin kursi, semua terbuat dari batu giok pucat yang diukir dengan tanda naga. Sima Yan duduk di kursi tengah. Lin Feng dan Huang Nu duduk di sebelahnya diam-diam. Lin Feng melirik semua orang ini adalah pembudidaya heroik dengan latar belakang yang kuat. Lin Feng tidak mengenal mereka, kecuali Yin Jiu. Pada saat itu, Yin Jiu sedang mengobrol bahagia dengan seseorang, dan bahkan tidak memperhatikan Lin Feng. Hei, saudara Sima, apa yang salah dengan pakaian pria itu? Hehe, kata seseorang, tertawa acuh tak acuh. Orang itu tidak terdengar menghina, tetapi jelas mereka juga tidak menghormatinya. Mereka angkuh. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia melihat orang yang baru saja berbicara orang itu kurus, memiliki mulut yang menjulur keluar dan dagu seperti kera. Dia mengenakan jubah cian besar dan sabuk giok dengan pola sabel. Dia sama sekali tidak terlihat anggun, dan pada pandangan pertama, mudah untuk berpikir dia terlihat sangat bodoh dan menjijikkan. Apa yang dia katakan langsung menarik perhatian orang. Yin Jiu berbalik dan tiba-tiba, dia memucat. Dia tidak bisa percaya, apakah itu benar-benar Lin Feng di sebelah Sima Yan. Yin Jiu langsung mulai bergetar. Bang, Yin Jiu menjatuhkan gelas alkoholnya. Dia buru-buru mengambilnya kembali, tampak panik. Dia sudah mati mabuk sebelumnya, tapi sekarang dia langsung sadar. Ketika dua pria yang menghadap Yin Jiu melihatnya seperti itu, mereka tertawa mengejek. Ada apa, Yin Jiu? Kamu kenal dia? Bagaimana kamu bisa tahu orang seperti itu? Dia berpakaian seperti gelandangan. Dia harus menjadi salah satu hamba saudara Sima. Tapi dia cukup berani, duduk di sebelah Frater Sima seperti itu. Frater Sima sangat baik. Jika itu aku. Petik 2. Pria itu tidak menunggu Yin Jiu untuk membalas. Dia berdiri dan menurunkan gelasnya. Dia tampak benar-benar mabuk, matanya hampir tertutup. Dia berjalan ke Sima Yan dan tertawa terbahak-bahak. Kakak Sima, aku, Han Chang, ingin bersulang padamu, terima kasih telah mengundangku. Sima Yan mengangkat kepalanya dan melirik Han Chang dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk. Dia mengangkat botol, mengisi gelasnya dan bersulang dengan Han Chang. Namun, ekspresi Sima Yan tidak berubah sama sekali. Han Chang menurunkan gelasnya dan tersenyum, tetapi dia tidak pergi. Dia hanya menatap Lin Feng dengan dingin dan dengan jijik, hambamu tidak tahu bagaimana harus bersikap sama sekali. Saudara Sima, kamu merekrutnya sebagai pelayan, kamu seorang kaisar yang saleh, tetapi dia berani duduk bersama kamu. Bisakah dia mengukur kamu? Persetan sekarang, teriak Han Chang pada Lin Feng dan kemudian dengan kasar membuang gelasnya. Dia mencoba mengangkat Lin Feng dari kursinya. Lin Feng mengerutkan kening. Di gerbang, itu berbeda ketika dua pelayan mencoba untuk mempermalukannya, karena mereka adalah pelayan. Setelah itu, kesabarannya sudah mencapai batasnya. Sekarang orang-orang mengolok-oloknya di paviliun, dan Lin Feng mulai marah. Lin Feng mendengus dingin dan meraih tangan Han Chang. Han Chang tampak marah dan berjuang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak berhasil, dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya pada Sima Yan, siapa ini? Dia adalah pangeran muda klan Han di pemerintahan dewa. Dia mungkin menjadi pemimpin baru klan Han segera, Sima Yan memberitahunya. Dia tidak tahu mengapa Lin Feng bertanya padanya. Ketika Han Chang mendengar Sima Yan, dia langsung mencoba berdiri tegak, menatap Lin Feng dengan dingin dan melolong. Apakah kamu mendengar itu? Aku adalah pemimpin masa depan klan Han, lepaskan tanganku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Klan Han.
Apakah mereka sangat kuat? Klan macam apa itu? Lin Feng mengabaikan Han Chang dan terus menatap Si Mayan. Si Mayan terdiam sesaat, tetapi menjawab, pemimpin Han Klan adalah ayah Han Chang. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli keempat. Han Chang memiliki 7 kaisar yang saleh. Dia salah satunya. Klan Han juga cukup kuat, dalam hal kekuatan dan pengaruh. Mereka seperti Chu, Zhao, dan klan Zhao yang, klan kelas 1. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Si Mayan tidak mengerti, apakah Lin Feng takut dengan klan Han. Tapi kemudian dia berpikir itu normal, karena siapa yang mau menyinggung klan seperti itu untuk hal sekecil itu. Tidak ada yang mau ribut tentang masalah sepele seperti itu. Tapi, dia salah. Aku tidak peduli apakah kamu dari klan Han, klan Chu atau apapun. Kamu mempermalukan aku, jadi sekarang kamu baik meminta maaf atau aku akan mengusir kamu dari sini, kata Lin Feng, dengan muram menutup cengkeramannya di lengan Han Chang dengan kekuatan lebih. Han Chang memiliki kesan lengannya akan patah, karena tulangnya retak. Itu menenangkannya secara instan. Dia menatap Lin Feng dan berteriak dengan marah, kamu berani mempermalukanku. Kamu ingin mati. Petik 2. Ketika aku mempermalukanmu, aku ingin mati. Tetapi bagaimana kalau kamu mempermalukanku? Kalau begitu. Kamu pikir itu karena kamu adalah pangeran klan besar, kamu dapat mempermalukan aku. Kencing sekarang. Kamu sebaiknya tidak menabrak aku lagi. Setiap kali aku melihatmu, aku akan mengalahkanmu. Kencing sekarang. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengangkat tangan kirinya, melepaskan kekuatan kecerahan, meraih bahu Han Chang, lalu membuangnya. Han Chang ingin bereaksi, tetapi Lin Feng sangat kuat, dia jatuh di suatu tempat di tengah taman. Kedua pelayan melihatnya jatuh, heran dan kaget. Yang lain semua kagum dan semua menatap Lin Feng kosong, lalu pada Han Chang di kejauhan. Haha, Brother Lin, tidak buruk. Itu sebabnya aku mengundang kamu, kata Tian Fan. Dia baru saja tiba. Lin Feng telah membuang kaisar yang saleh dengan mudah. Tian Fan tersenyum lebar dan menangkupkan tinjunya. Tamu-tamu lain mengangkat kepala. Mereka tidak benar-benar memperhatikan. Lin Feng tampak begitu biasa. Mereka semua dari kelompok yang kuat dan berpengaruh. Beberapa dari 4 kuil, beberapa dari kelompok misterius namun sangat kuat. Ketika Tian Fan muncul dan mereka mendengarnya, mereka semua memandang Lin Feng. Siapa pria ini yang diundang oleh Tian Fan? Semua orang menyaksikan Lin Feng saat dia duduk. Huang Nu mengangkat gelasnya dan memanggang Lin Feng, dan mereka menurunkan gelas mereka. Setelah itu, Lin Feng berdiri kembali dan melihat sekeliling. Dia menatap Tian Fan dengan dingin. Tian Fan, kamu mengundangku hanya karena kamu ingin orang-orang itu menghinaku, kan? Aku akan memberimu sedikit nasihat, berhati-hatilah dengan siapa yang kamu berantakan. Aku, Lin Feng, tidak akan membiarkan kamu berhasil dalam skema jahat kamu. Kamu adalah putra Tian di Kaisar Langit, jika kamu benar-benar membenci aku, kamu akan memukul aku dan selesai dengan itu, tetapi merencanakan melawan orang-orang tidak layak dilakukan seorang pria terhormat. Brother Sima, terima kasih telah membantu aku. Aku tidak tahu apa latar belakang kamu, dan aku melihat kamu tidak takut pada Tian Fan atau ayahnya. Bertemu dengan kamu adalah kesenangan nyata. Aku akan senang berteman dengan kamu. Aku tinggal di cabang dinasti suci Celestial Evolution, jika kamu punya waktu, datang dan kunjungi aku. Tian Fan, jika kamu tidak memiliki pertanyaan, aku pergi. Little Huang, ayo pergi, kata Lin Feng, menerima tangan Huang Nu dan bersiap untuk pergi. Semua orang diam, mereka tidak peduli dengan apa yang dia katakan, yang mereka ingat adalah dia tinggal di cabang evolusi langit dinasti suci. Lin Feng tinggal di cabang dinasti suci Celestial Evolution. Bagaimana dia berhubungan dengan evolusi surgawi? Ketika Tian Fan mendengar itu, dia sangat marah. Dia tampak muram, bibirnya bergetar, tetapi dia tidak berhasil mengatakan apa-apa. Si Mayan terkejut, tetapi tersenyum polos. Lin Feng memiliki temperamen buruk. Mengenai mereka menjadi teman, itu bukan sesuatu yang baru saja kamu katakan, butuh waktu untuk menjadi teman. Huang Nu memandang kerumunan dengan dingin dan mengikuti Lin Feng, para tamu semua memandangnya dengan kosong. Wanita di sebelah Lin Feng sangat cantik dan menawan. Berhenti, Kaisar muda kami mengundang kamu, dia memberi kamu wajah. Kamu harus memberinya wajah juga. Tidak ada yang berani mempermalukannya. Kamu ingin mati, teriak salah satu kultivator kuat yang datang bersama Tian Fan, pemimpin kelompok kecil. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Kamu hanya kaisar kecil yang saleh dan kamu berani melepaskan amarahmu pada kaisar muda kita. Kamu tidak takut mati. Kaisar muda kita tidak mengatakan apa-apa. Kamu lebih baik memberinya wajah. Jika kamu membuat langkah lain, kami akan membunuh kamu. Kamu anjing yang tidak berharga. Petik 2. 3 kaisar ilahi memblokir cara Lin Feng dan menatapnya dengan bangga. Suasana langsung menjadi berat. Bab 443, Subscribe Penatua. Nuer, ayo pergi, kata Lin Feng, mengantar Huang Nu bersama. Dia tidak takut pada Tian Fan dan para kultivator bersamanya, dan dia tidak peduli dengan ketiga kaisar yang ilahi itu. Jika dia marah, dia bisa membunuh mereka. 2 pembudidaya kaisar ilahi yang pertama, 1 dari yang kedua.
Lin Feng telah menembus lapisan kaisar yang ilahi, dia tidak perlu takut dengan kaisar yang ilahi tersebut. Selain itu, Huang Nu juga telah menjadi kaisar yang saleh. Mengalahkan beberapa orang ini tidak akan terlalu sulit bagi mereka. Buat satu langkah lagi dan kami akan membunuhmu. Teriak ketiga kaisar ilahi dengan dingin. Menggonggong dengan keras tidak membuat kamu lebih kuat, apa yang membuat kamu kuat adalah seberapa keras kamu bisa meninju seseorang. Kencing sekarang, teriak Lin Feng dengan eksplosif. Rambutnya yang panjang berkibar ditiup angin, matanya merah, dia tampak seperti iblis yang gila. Dia melemparkan pukulan ke kultivator lapisan kaisar kedua Gadli tanpa ragu-ragu. Iblis Ki bergulung-gulung di sekelilingnya. Dia menggunakan Demon Emperor skill celestial, yang bisa membuat orang panik, yang kemudian akan kehilangan akal sehatnya. Semua jenius di sekitar merilis ki murni untuk melindungi diri mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka memandang Lin Feng dengan jijik lagi, terutama yang memiliki mulut yang menjulur keluar dan dagu seperti kera. Dia menganggap dirinya beruntung Lin Feng belum membunuhnya sekarang. Ketika pembudidaya dinasti Kaisar Surgawi melihat itu, dia sangat marah dan juga melemparkan pukulan ke Lin Feng. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, apakah dia perlu takut pada kultivator yang baru saja menembus lapisan Kaisar Ilahi pertama? Tentu saja. Ketika tinju mereka bertabrakan, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari betapa salahnya dia. Dia langsung batuk darah, dan dia mendapat kesan dia menjadi gila ketika dia didorong mundur 100 meter. Tangan kirinya bergetar hebat dan mati rasa. Impresif. Kamu dapat bersaing dengan seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi kedua. Tian Fan tidak berpikir Lin Feng begitu kuat. Jenius sekali. Si Mayan lebih mengagumi Lin Feng. Tidak ada yang berani melihat Lin Feng dengan menghina atau menghinanya lagi. Namun, mereka semua takut pada Tian Fan, jadi tidak ada yang mengatakan apapun yang mendukung Lin Feng. Si Mayan tidak takut pada Tian Fan, yang tidak berarti dia siap menimbulkan masalah baginya. Klannya terkenal, tetapi itu tidak seasyik dinasti Kaisar Langit. Lin Feng juga tidak merasa baik. Dia juga terluka, tetapi dia mengendalikan dirinya agar terlihat normal dan mundur selusin langkah. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa menyerang. Aku pikir semua orang akan senang melihat pertempuran antara mantan juara ganda dan yang baru, kata Lin Feng mengejek. Karena dia telah menerima warisan Kaisar Iblis, Kaisar Surgawi telah menjadi musuh alaminya. Lin Feng memprovokasi Tian Fan dengan sengaja. Tian Fan tampak muram dan mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hehe, kamu berpikir bahwa karena kamu bisa mengalahkan seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi kedua, kamu dapat mengukur diri sendiri untukku. Kata Tian Fan dengan muram. Wajahnya berubah dengan senyum sedingin es. Aku tidak memprovokasi kamu. Kamu berkomplot melawan aku. Kamu mengundang aku ke sini tanpa memberi aku jimat, kamu berharap aku akan dipenggal dan dipotong-potong, sembur Lin Feng. Tian Fan dan ayahnya sama, seperti ayah, seperti putra. Karena kamu menyadari itu, aku tidak akan berbohong padamu. Memang, hehe, aku berkomplot melawan kamu, aku berharap kamu akan terbunuh, karena beberapa orang ingin aku melakukan itu, kata Tian Fan. Seorang pria sejati memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Dia mengatakan yang sebenarnya dan mengangguk tanpa penyesalan. Tapi ekspresi mengejek Tian Fan membuat Lin Feng merasa tidak aman. Dia harus tetap waspada. Tian Fan dan mereka yang bermaksud untuk menyakitinya tidak dilakukan. Siapa? Tanya Lin Feng. Berpikir tentang itu, Lin Feng memikirkan sesuatu. Di Su. Tian Fan memperhatikan bahwa ekspresi Lin Feng telah berubah, dan dia tersenyum dingin. Kamu menebak. Kamu dan Di Su adalah mitra. Kamu membuat aliansi dengan orang yang begitu keji dan picik. Tanya Lin Feng dengan marah. Di Su sekarang mengandalkan bantuan dinasti Kaisar Langit untuk merencanakan melawannya. Itu adalah bencana. Itu berarti Lin Feng akan memiliki kesempatan lebih sedikit untuk membunuhnya. Satu-satunya cara adalah jika dia melihat Di Su sendirian suatu hari di tempat terpencil dan menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya, dan itu harus segera, karena Lin Feng tidak bisa memberinya waktu lagi untuk merencanakan. Kalau tidak, Di Su akan menjadi masalah selama ratusan dan ratusan tahun. Mengerikan sekali. Haha, kamu kesal. Di Su memberitahuku untuk memberitahumu sesuatu. Dari awal hingga akhir, dia tidak akan pernah membiarkan kamu beristirahat. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu pergi, tetapi kamu tidak akan pernah melihatnya. Suatu hari, rencananya akan berhasil, dan kamu akan mati. Petik 2. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bodoh, dia tidak akan sengaja bertemu denganmu karena kamu berbakat. Kamu akan menghancurkannya jika kamu bertemu dengannya. Karena itu, ia hanya bisa mengandalkan latar belakangnya. Lin Feng, Di Su mengawasi kamu setiap saat, dan setiap kali ada kesempatan, dia akan membunuh kamu, kata Tian Fan, tersenyum dingin. Dia terdengar geli. Lin Feng mungkin kesal karena ada seseorang yang merencanakan melawannya setiap saat. Lin Feng mengepalkan tangannya. Dia harus menyingkirkan Di Su secepat mungkin, jika tidak, dia pasti tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Berhenti bicara omong kosong, Tian Fan. Apakah kamu tidak akan menerima tantangan Lin Feng? Bagaimanapun, kamu seorang kaisar muda. Hehe. Si Mayan mengerti bahwa Di Su adalah seseorang yang berkomplot melawan Lin Feng.
Lin Feng dalam bahaya karena dia, dan di Su ini tampaknya sangat pandai merencanakan. Suasananya sangat menindas, jadi si Mayan mencoba mengubah topik pembicaraan. Tian Fan adalah kaisar muda dinasti Kaisar Langit, mengapa tidak menerima tantangan Lin Feng? Ketika si Mayan mengatakan itu, semua orang mengangkat kepala, termasuk Qin Jiu. Tian Fan menarik wajah panjang. Awalnya, dia berusaha merusak suasana hati Lin Feng dan membuatnya takut. Siapa yang bisa bahagia dan tenang mengetahui seseorang mengawasi mereka setiap saat, dan menunggu kesempatan untuk membunuh mereka? Sayangnya, Tian Fan tidak menyangka Lin Feng tidak akan takut. Bagaimana bisa Lin Feng takut? Dia mengendalikan hidup dan mati Dao, semakin dia dalam bahaya, semakin banyak peluang yang dia miliki untuk menerobos. Si Mayan berusaha membangkitkan masalah bagi mereka untuk bertarung. Apa yang bisa dilakukan Tian Fan terhadapnya? Tidak ada, dia takut pada si Mayan. Bahkan Kaisar Langit telah memberitahu Tian Fan untuk sangat berhati-hati terhadap ayah si Mayan, satu-satunya orang yang ditakuti oleh dinasti Kaisar Langit. Karena itu, Tian Fan tetap berhati-hati. Dia tidak ingin menyinggung si Mayan, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar takut padanya. Dia tidak bisa memegang lilin padaku. Sungguh, jawab Tian Fan acuh tak acuh, melirik si Mayan dengan mengejek. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Tanya si Mayan. Senyum lebar muncul di wajahnya. Masalahnya adalah jika kita mencoba, dia akan mati. Hahaha, jawab Tian Fan dengan mengejek. Kamu cukup percaya diri, tetapi siapa yang begitu hancur sehingga bahkan orang tuanya tidak bisa mengenalinya lagi? Hehe, si Mayan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika melihat Tian Fan tersenyum dengan arogan. Ketika si Mayan mengatakan itu, Tian Fan menarik wajah panjang. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi saat itu, dan sekarang si Mayan menyebutkannya lagi di depan semua orang. Si Mayan baru saja menyentuh saraf. Pemuda itu telah bertukar 300 serangan dengan dia, dan pada akhirnya dia terluka parah. Jika ayah Tiandi, Kaisar Surgawi, tidak terlibat, kultivasi Tian Fan akan lumpuh. Orang itu adalah musuh bebuyutan dinasti Kaisar Langit. Jika dia muncul kembali di benua dewa, Kaisar Langit akan menghancurkannya sendiri. Namun, dia telah menghilang, atau setidaknya, tidak ada yang pernah melihatnya lagi di Government of Godsland atau Godsland. Tian Fan tidak tahan ketika orang menyebutkan itu, dia merasa sangat terhina. Si Mayan telah memukul saraf mentah. Jangan coba-coba membuatku marah. Jika Lin Feng ingin bertarung dengan sangat buruk, aku terima. Tapi masalahnya adalah aku tidak bisa menjamin dia akan tetap hidup setelah ini. Teriak Tian Fan dengan marah. Si Mayan tersenyum dengan acuh tak acuh, dan tersenyum pada Lin Feng. Apakah kamu yakin bisa bersaing dengan Tian Fan? Setidaknya, dia harus berakhir begitu hancur sehingga orang tuanya tidak mengenalinya lagi. Kurasa, hehe. Kata Lin Feng, tersenyum mencemooh. Si Mayan tertawa riang dan menamparkan pundak Lin Feng. Ketika Tian Fan mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang, dia pasti ingin membunuh Lin Feng, tidak peduli apa. Ayo, teman-teman terkasih. Kami berada di Pavilion Longyun, kami semua jenius. Bukankah sayang jika seorang jenius terluka? Kamu harus mengikuti kompetisi mendaki gunung, bagaimana menurutmu? Sela suara feminin yang lembut pada saat itu. Si Mayan dan yang lainnya berbalik dan memandangi wanita dengan pakaian putih. Dia cantik, dengan udara yang lembut dan manis. Kulitnya terlihat sangat lembut dan putih, dia seperti peri. Lin Feng menatapnya, itu wanita dari kursi sedan. Lama tidak bertemu, Bai Funu, kata si Mayan. Bai Funu, kamu lebih cantik dari sebelumnya, kata Tian Fan, tersenyum lembut. Dia tidak terlihat marah lagi. Semua pria tampak terpesona oleh Bai Funu. Hanya Lin Feng yang tidak memandangnya, karena Huang Nu menghentikannya dari memandangnya. Bab 444, Subscribe Penatua. Salam, pangeran terkasih, kata Bai Funu kepada si Mayan, Tian Fan, dan yang lainnya tersenyum ramah. Semua pria disihir. Ketika Huang Nu melihat ekspresi pria-pria itu, dia merasa jijik. Banyak babi. Dia beruntung dengan suaminya, pikirnya, kemudian meliriknya lagi dan menjadi marah lagi, ketika dia menatapnya. Lin Feng, kamu memiliki 3 detik untuk berhenti menatapnya dan menatapku lagi, kata Huang Nu, menggertakkan giginya dengan marah. Lin Feng tersenyum kecut. Dia memandang Huang Nu lagi. Dia menemukannya lebih cantik. Huang Nu tidak mengenakan pakaian seksi atau makeup, jadi pria tidak benar-benar memperhatikannya. Jika dia mengenakan pakaian yang mirip dengan Bai Funu, semua orang hanya akan menatapnya. Bai Funu, apa yang kamu lakukan di sini, di Longyun Pavilion? Para anggota pemerintahan dewa biasanya tidak datang ke sini tanpa alasan. Kata Tian Fan, semakin mendekati Bai Funu. Hanya 1 meter memisahkan mereka, saat dia tertawa ringan. Dia tampak sangat tersihir. Bai Funu meletakkan tangan putih kecilnya di depan mulutnya dan terkikik. Pada saat yang sama, dia mundur setengah langkah dan menjawab, Kaisar Muda Tian Fan, ayahku menyuruhku datang ke sini.
Dia meminta aku untuk datang dan menemukan beberapa orang jenius untuk diundang ke upacara 10 tahun Godsland, pemerintah dewa, dan kota dewa, kata Bai Funu dengan suara manis dan lembut. Semua pria sangat terangsang. Mereka semua mulai melamun tentang tidur dengannya. Mereka berharap bisa menangkapnya dan menciumnya di tempat. Namun, semua orang tahu bahwa meskipun dia terlihat lemah dan lembut, dia adalah kaisar yang saleh dan sangat kuat. Ayahnya adalah pemimpin pemerintahan dewa, jauh lebih kuat daripada pemimpin 4 kuil. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik napas panjang. Namun mereka berharap akan diundang ke kompetisi besar yang berlangsung selama 10 tahun itu. Itu akan menjadi kehormatan besar. Mereka semua adalah pangeran dan bapak muda dari kelompok kelas 1 yang kuat dan berpengaruh, tetapi mereka jarang memiliki kesempatan seperti itu. Sekarang, sebuah kesempatan telah muncul. Tian Fan juga bersemangat. Meskipun dia adalah putra kaisar surgawi, dia hanya putranya pada akhirnya, dia bukan kaisar surgawi sendiri. Di dunia ini, hanya kekuatan yang penting. Ayahnya kuat, tetapi itu tidak berarti dia sendiri sangat kuat. Orang-orang tetap waspada di sekitarnya, tetapi mereka tidak takut padanya karena kekuatannya. Mungkin ketika orang-orang dari kelompok kecil mendengar tentang Tian Fan, mereka ketakutan dan heran, tetapi orang-orang dari pemerintahan dewa, 4 kuil, dan kelompok bergengsi lainnya, tidak seperti itu. Bahkan ketika mereka bertemu Tian Di sendiri, mereka sopan, tapi itu saja. Saudara Lin, datang ke sini, panggil si Mayan, mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Feng hendak pergi. Lin Feng mengetuk punggung Huang Nu dan kembali ke si Mayan, penasaran sekarang. Saudara Lin, Tian Fan mempermalukan kamu beberapa kali, dan aku tahu kamu ingin bertarung melawannya, tetapi bagaimana dengan mendaki gunung sebagai tantangan? Tanya si Mayan, tersenyum tipis. Dia melirik Tian Fan dengan mengejek. Tian Fan sangat marah, dan kaisar yang saleh di belakangnya tampak marah juga. Lin Feng baru saja meninju dan mendorong pergi seorang pembudidaya lapisan kaisar ilahi kedua, yang telah mengejutkan semua orang, dan pembudidaya yang kuat dari dinasti kaisar surgawi merasa terhina. Sekarang si Mayan membuat mereka semakin marah. Dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, dia hanya ingin mengganggu Tian Fan. Jika aku mengatakan tidak, mereka akan membenci aku lebih lagi, bukan? Tanya Lin Feng, tersenyum ceria. Si Mayan tertawa dengan muram. Baiklah, karena kamu menerima, mari kita lihat siapa yang bisa naik lebih tinggi. Dengan begitu, kita bisa melihat siapa yang lebih berbakat secara damai tanpa ada yang terluka, kata si Mayan. Semua jenius di sekitarnya tersenyum. Si Mayan terlihat begitu mulia dan kuat. Tian Fan selalu bertanya-tanya dari mana si Mayan berasal, dan yang lainnya juga, sebenarnya. Tetapi semua tua-tua mereka telah mengatakan kepada mereka untuk tidak menyinggung perasaannya dan memberi dia wajah setiap saat. Meskipun orang tua mereka tidak mengatakan alasannya, itu membuktikan bahwa latar belakang si Mayan sangat kuat. Bahkan Kaisar Surgawi tidak ingin menyinggung perasaannya. Mungkinkah ada seorang kultivator yang bahkan lebih kuat darinya, seorang pertapa mungkin? Tidak ada yang tahu. Karena itu, ketika si Mayan menyarankan itu, tidak ada yang berani menentang dan membuatnya kesal. Tian Fan sebenarnya puas dengan saran itu. Jika dia berhasil membuat Lin Feng bertindak sedikit kurang arogan, itu akan bagus. Bahkan jika Lin Feng berbakat dan kuat, lalu bagaimana? Seekor ayam tidak bisa menjadi phoenix, ular tidak bisa menjadi naga. Ketika Bai Funu melihat betapa bersemangatnya semua orang, dia sangat antusias. Orang yang paling menarik di sana adalah Lin Feng, pria berpakaian sederhana. Dia menemukan dia misterius, dia ingin menanyakan sesuatu padanya, atau sebaliknya, dia tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Berpikir tentang itu, dia berjalan menuju Lin Feng, karena semua orang jenius di sekitarnya mengawasinya. Huang Nu juga mendekat ke Lin Feng dan mengambil lengannya, menatap Bai Funu dengan dingin. Dia sudah tidak menyukai Bai Funu. Pemerintah dewa juga telah berkontribusi terhadap kehancuran dinasti Huang besar sejak lama. Karena itu, Huang Nu menganggap Bai Funu sebagai musuh juga. Bai Funu sedikit terkejut, bingung ketika dia melihat Huang Nu. Lalu dia tersenyum dan terus berjalan menuju Lin Feng, berhenti setengah meter jauhnya. Lin Feng menemukan itu aneh. Dia tidak mengenalnya, apa yang dia inginkan darinya. Pangeran Lin, salam, kata Bai Funu dengan sopan, suaranya lembut dan lembut. Dia hampir tampak seperti makhluk surgawi dalam mimpi. Bunga, langit, segala sesuatu tampak membosankan di sekelilingnya. Lin Feng tidak menjadi gila ketika melihat wanita cantik, tetapi ia tahu bagaimana menghargai kecantikan. Kalau tidak, istri-istrinya tidak akan cantik. Tapi Lin Feng berpikir sama seperti Huang Nu, Bai Funu aneh, seolah-olah dia berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Bai Funu, kata Lin Feng, tersenyum dan mengangguk dengan sopan. Pangeran Lin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, jika aku boleh. Tanya Bai Funu, seolah-olah dia sedang mencoba membacanya. Namun, Lin Feng berdiri di sana dengan tenang dan tidak terganggu. Bai Funu sedikit kecewa, tetapi Huang Nu juga sangat cantik. Bai Funu berpikir bahwa jika Huang Nu berpakaian lebih baik, dia bisa terlihat jauh lebih baik juga. Silakan, Lin Feng mengangguk.
Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkannya, dia bisa melihat dia terlihat serius. Pangeran Lin, apakah kamu tahu di mana Sister King? Tanya Bai Funu, menatap Lin Feng. Dia tampak sangat sedih selama beberapa detik. Lin Feng memperhatikan. Lin Feng bingung. Kakak King. Dia tidak mengenalnya, mengapa Bai Funu bertanya kepadanya tentang dia? Ayah aku mengirim saudari King untuk mengatur kompetisi di Kota Dewa. Setelah kompetisi, dia marah karena kamu. Kemudian beberapa pembudidaya kuat dari pemerintah Dewa melukainya. Dia telah menghilang. Jadi aku ingin bertanya kepada kamu, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Sister King? Mengapa dia menyinggung pemerintahan Dewa karena kamu? Ayah aku merekrut Sister King, dia adalah murid pertamanya. Dia tidak pernah memiliki murid sebelumnya. Dia mentransmisikan semua pengetahuannya padanya. Hanya dalam 1 tahun, dia membantunya menerobos ke Godly Emperor Layar, dan ketika dia melihatmu, dia menyerahkan segalanya. Mengapa? Ketika Bai Funu menanyakan hal itu, dia tampak tersentuh sekaligus marah dan bahkan sedikit jijik. Lin Feng mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Dia ingat bahwa kaisar yang saleh perempuan selama kompetisi, dia telah menyinggung pemerintah Dewa karena dia. Siapakah kaisar ilahi wanita itu? Kakak King. Bai Funu memanggilnya Sister King. Kecuali kalau. Lin Feng tiba-tiba menggigil. Huang Nu dan Bai Funu keduanya memperhatikan. Bai Funu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huang Nu berteriak dengan marah. Bai Funu, suamiku tidak kenal dengan adikmu King. Berhenti mengganggunya. Tidakkah kamu ingin melihat mereka memanjat gunung? Silahkan. Huang Nu berteriak sangat keras sehingga Bai Funu bergidik dan mundur. Huang Nu mengingatkannya pada Sister King. Maaf, Pangeran Lin, kata Bai Funu ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Dia membungkuk dan berjalan pergi, memandangi para pengagumnya. Huang Nu menatap Lin Feng, tahu dia telah menemukan sesuatu. Suamiku, ada apa? Apakah kamu kenal Sister King? Petik 2. Bab 445, Subscribe Penatua. Huang kecil, kupikir dia mungkin salah satu dari istriku. Apakah kamu percaya padaku? Lin Feng mengerutkan kening, lalu tersenyum kecut. Huang Nu tersenyum dan mengangguk, begitukah? Yah, aku percaya padamu. Petik 2. Kenapa? Kata Lin Feng. Karena kamu tampan dan karismatik. Wanita menyukaimu. Selain itu, dia menyinggung pemerintahan Dewa karena kamu, dia juga ingin menyelamatkanmu, yang berarti dia harus benar-benar mencintaimu, kata Huang Nu. Dia terdengar dan terlihat cerdas dan baik, tetapi dia sedih di dalam. Wanita lain, dia harus terbiasa dengan ini. Suami, ketika kamu punya waktu, bisakah kamu memperkenalkan aku kepada orang tuamu? Dan orang yang tidak banyak berkultivasi. Siapa namanya lagi? Liu Fei. Tiba-tiba bertanya pada Huang Nu. Lin Feng harus menerima karena dia adalah salah satu istrinya sekarang, dia harus mengenal orang tuanya, dan Liu Fei. Meskipun Meng Qing adalah istri pertamanya dan favorit, Liu Fei juga memainkan peran penting dalam hidupnya. Lin Feng tahu Liu Fei lebih lama dari Meng Qing. Meng Qing sangat menghormatinya. Lin Feng mengangguk. Huang Nu puas dan tersenyum. Lin Feng tiba-tiba merasa baik, yakin bahwa Sister King adalah King Feng. Tapi di mana dia sekarang? Apakah dia terluka parah? Apakah dia dalam bahaya? Lin Feng membenci para penggarap pemerintah Dewa. Mereka telah melakukan begitu banyak untuknya, jadi mengapa tidak memaafkannya? Mengapa marah padanya karena kesalahan kecil? Mengapa mereka merekrut King Feng? Lin Feng sekarang menganggap pemerintahan Dewa musuhnya. Dia pasti tidak akan berteman dengan mereka. Pangeran Yin Jiu, Kuil Spiritual Yin. Utusan ke-6 Kuil Elixir, dan King Yang. Kuil Langit dan Bumi, Gan Cheng. Zhao Clan, Zhao Yun. Klan Zhao Yang, Zhao Yangchang. Simayan, Tian Fan, dan Bai Funu mengeluarkan daftar dan mulai menulis nama-nama orang-orang yang berada di pavilion Long Yun. Ketika dia melihat Lin Feng, dia berhenti. Lin Feng, apa latar belakangmu? Dia bertanya dengan dingin. Bai Funu menatap Lin Feng dengan marah, tetapi Lin Feng bisa mengerti dia tidak peduli. Tidak ada latar belakang, kata Lin Feng, melambaikan tangannya. Dia adalah pemimpin besar kota Xuan Yuan, tapi tempat itu adalah wilayah Kaisar Iblis, itu bukan miliknya. Seseorang yang tidak memiliki latar belakang tidak boleh diizinkan untuk mendaki gunung, kan? Kata Bai Funu dengan dingin. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Tian Fan tersenyum lebar dan mengangguk pada Bai Funu, memang, Bai Funu, kamu benar. Itu adalah salah satu aturan dari Long Yun Pavilion. Seseorang yang tidak memiliki latar belakang seharusnya tidak diizinkan untuk mendaki gunung. Petik 2. Tian Fan menatap Simayan. Dia tidak melihat Lin Feng, karena Lin Feng tidak setara lagi, hanya Simayan yang pantas dihormati. Itu seperti Lin Feng adalah salah satu bidak catur Simayan. Tian Fan sekarang membenci Lin Feng, dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar yang ilahi pertama, ayahnya bisa mengirim kaisar yang saleh untuk membunuh Lin Feng. Hehe, Lin Feng sendirian, tidak ada yang mendukungnya, bahkan jika dia sedikit terkenal di benua, jadi apa? Setuju seorang pria dengan pakaian ungu, tersenyum dengan jijik. Zhao Yangchang benar,
Aku juga berpikir Lin Feng tidak boleh memanjat gunung, kata orang yang memiliki mulut dan dagu yang menonjol. Tepat sebelumnya, dia takut pada Lin Feng karena si Mayan, tapi sekarang dia tahu si Mayan dan Lin Feng tidak berhubungan sama sekali, dia merasa lega. Ketika Lin Feng melihat pria itu menatapnya dengan mengejek, dia mengerutkan kening. Lin Feng, sekarang kamu harus membuat keputusan. Kamu harus bergabung dengan grup, dan kemudian kamu akan diizinkan untuk mendaki gunung, kata Tian Fan. Dia tampak terhibur. Dia menunjuk orang-orang di sekitarnya dan tersenyum. Kaisar muda Tian Fan, klan Zhao yang tidak menginginkannya. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang pertama, desah Zhao Yangchang, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tampaknya lupa bahwa tepat sebelum Lin Feng telah mendorong pergi seorang pembudidaya lapisan kaisar ilahi kedua dalam satu pukulan. Kuil eliksir juga tidak menginginkannya, dan King yang menyatakan dengan dingin. Mengapa kuil eliksir ingin Lin Feng? Dia telah melukai Dan Nu. Dia telah memberitahu mereka segalanya, dan seluruh kuil eliksir ingin agar Lin Feng mati. Kuil Yin spiritual akan senang memilikinya, kata Yin Jiu, karena semua orang mengolok-olok Lin Feng. Semua orang menatapnya, heran, termasuk Tian Fan. Kuil Yin spiritual dan dinasti Kaisar Surgawi memiliki hubungan yang sangat baik, mereka adalah sekutu, tetapi Yin Jiu mengatakan kuil Yin spiritual menginginkan Lin Feng di depan Tian Fan. Yin Jiu tahu bahwa itu adalah kesalahan, tetapi dia sudah bisa melihat Huang Nu menatapnya dengan mengancam. Sesuatu terluka di dalam dirinya, dan dia takut mati, jadi dia harus mengatakan itu. Lin Feng memandang Yin Jiu, tidak menyadari bahwa Huang Nu memandang Yin Jiu dengan mengancam. Apakah kamu yakin? Tanya Tian Fan dengan dingin. Yin Jiu menarik wajah panjang, dia mengepalkan tinjunya, tetapi Lin Feng berkata, baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, Yin Jiu. Aku minta maaf. Aku tidak akan bergabung dengan grup kamu, kata Lin Feng. Yin Jiu baru saja menyinggung Tian Fan, namun kuil surga dan bumi juga menyambut Brother Lin. Saudara Lin dapat bergabung dengan kami kapan saja dia mau. Adakah yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Seru seseorang dengan dingin. Gan Cheng, mengapa kamu secara sukarela menarik masalah? Kata Tian Fan. Gan Cheng adalah utusan ke-6 dari kuil langit dan bumi. Gan Cheng mengerutkan kening, mendorong rambutnya ke samping dan menegur, apakah keputusan surga dan Earth Temple ada hubungannya dengan kamu? Ketika Lin Feng mendengar nada kecepatan agresif Gan Cheng, dia tertegun. Semua orang, sejak kapan para anggota Heaven and Earth Temple begitu agresif? Kamu ingin membuat masalah untuk kuil langit dan bumi? Teriak Tian Fan dengan dingin dan geram. Haha, aku tidak berpikir dia menyebabkan masalah bagi kuil langit dan bumi. Sebaliknya, aku pikir Gan Cheng membuat keputusan yang baik untuk kuil langit dan bumi. Petik 2. Setelah Tian Fan berteriak dengan marah, seseorang tertawa sebagai tanggapan. Mereka semua berbalik dan melihat beberapa siluet muncul di taman, pemimpin kelompok itu seorang lelaki tua berpakaian cian. Kamu siapa? Kamu berani datang ke Long Yun Pavilion untuk menimbulkan masalah. Kamu ingin mati, teriak Zhao Yangchang dengan dingin, menunjuk orang-orang itu. Orang-orang terus berjalan ke arah mereka, tidak terpengaruh. Pria tua dengan pakaian cian memandang Zhao Yangchang dan tersenyum dengan dingin, apa? Mungkinkah klan Zhao yang tidak mengenali anggota dinasti suci evolusi surga lagi? Kamu hanya mengenali anggota Kaisar Langit dinasti suci saat ini. Lanjut Yan Di, tersenyum mengejek setelah melirik Tian Fan. Dia berkata kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Paman ketiga, beberapa orang membuat pernyataan kurang ajar tentang dinasti suci surgawi, apa yang harus kita lakukan? Pukul mereka, kata pria parubaya di belakang Yan Di dengan kaku. Ki mematikan memenuhi udara di sekitar pavilion Long Yun. Zhao Yangchang menyadari bahwa dia telah menyinggung evolusi suci langit, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kaisar muda, selamatkan aku. Teriak Zhao Yangchang pada Tian Fan. Dia panik. Namun, Tian Fan memiliki kesan dia tercekik pada saat itu. Evolusi langit dinasti suci telah mengirim seorang kultivator lapisan Dewa Kaisar keempat. Tampar dia, kata Yan Di dengan dingin. Pria parubaya di belakangnya menghilang dan sedetik kemudian muncul kembali di depan Zhao Yangchang. Wap 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 wap. Pria itu menamparkan Zhao Yangchang belasan kali. Tamparan terakhir melemparkan Zhao Yangchang dan dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Juga seperti Han Chang, dia terpesona di luar taman. Zhao Yangchang, aku tidak akan melupakanmu. Kamu bahkan berani menyinggung saudara aku. Kamu benar-benar ingin mati, keparat. Dan kamu, Hode, kamu juga tidak menghormati saudara laki-laki aku. Kata Yan Di, memilih siapa yang memiliki mulut dan dagu monyet. Yan Di tertawa mengejek. Pria itu begitu ketakutan sehingga dia mengencingi celananya. Sejak kapan evolusi langit dinasti suci mendukung Lin Feng? Tidak, tetua, aku. Paman ketiga, tampar dia juga. Hode bahkan tidak selesai berbicara ketika ekspresi Yan Di bergeser dan dia berteriak dengan marah. Pria itu menghilang lagi, dan wap. Suara itu begitu keras sehingga semua orang meletakkan tangan mereka di pipi mereka, membayangkan betapa menyakitkannya itu. Kamu memanggilku tetua, apa aku setua itu? Teriak Yan Di dengan marah. Hode tampak sedih.
Yan Di sangat agresif, dan Tian Fan hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri, meskipun dia sangat marah. Dia tidak mengira evolusi langit dinasti suci akan mengirim beberapa pembudidaya ke sini, termasuk seorang pembudidaya lapisan kaisar keempat yang saleh. Lain kali dia keluar, dia juga perlu membawa beberapa pembudidaya yang lebih kuat dari dinasti kaisar langit. Tidak hanya Yan Di mendapatkan kembali wajah untuk Lin Feng, tapi dia juga membuat semua orang takut. Lin Feng adalah sahabat Celestial Evolution Holy Dynasty, dia seperti saudara bagiku, sahabatku. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, jangan salahkan aku karena agresif. Dan kamu per-4 W4N tua, jangan mengira itu karena kamu dari pemerintah dewa, kamu bisa mengolok-olok orang lain. Saudaraku memiliki banyak istri yang menakjubkan, kamu tidak ada bandingannya. Dan kamu, saudaraku mengajarkan Dannu pelajaran yang bagus, lalu bagaimana? Apa yang ingin dilakukan oleh kuil eliksir? Siapa juara dalam daftar dewa? Dan kamu, kaisar muda, ayahmu adalah kaisar surgawi, kamu pikir itu luar biasa? Kakek aku adalah pemimpin dinasti suci Celestial Evolution, apakah itu luar biasa? Sembur Yan Di mengejek. Tian Fan dan pembudidaya kuat lainnya dari dinasti kaisar langit sangat marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Lin Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Bajingan ini cukup agresif, dia tidak berubah. Tapi Lin Feng sangat tersentuh bahwa Yan Di telah berdiri di sisinya di depan umum. Dia baru saja menyinggung banyak kelompok berpengaruh, dan itu tidak baik untuk evolusi suci langit, tetapi dia tetap melakukannya untuk Lin Feng. Terima kasih, Bangs 4 Tetua. Bab 446, Subscribe Penatua. Lin Feng, pamanku membuatku datang ke sini. Dia mengatakan kepada aku bahwa cabang surgawi evolusi surgawi harus membantu kamu sebanyak mungkin. Apapun yang kamu lakukan, kami berdiri di sisi kamu. Jika kamu berhasil, bagus. Jika kamu gagal, evolusi surgawi akan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka juga, kata Yan Di kepada Lin Feng secara telepati. Dia cukup serius. Lin Feng menatap Yan Di, heran. Mengapa cabang surgawi begitu baik padanya? Lin Feng mempercayai Yan Di, cabang surgawi tidak akan bersekongkol melawannya. Bajingan tua, kamu memberi aku jimat kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Lin Feng bertanya pada Yan Di secara telepati. Hehe, seorang kultivator lapisan kaisar keempat Gadli lebih berguna daripada jimat. Bagaimana bisa orang-orang itu memenggal dan memotong-motong seorang pembudidaya lapisan kaisar keempat yang saleh? Siapa yang berani dan mencoba? Jawab Yan Di, tersenyum dingin. Pria parubaya Yan Di yang disebut paman ketiga mungkin jauh lebih tua dari Yan Di. Aku mengerti, kata Lin Feng. Dia tidak terlalu terkejut. Seperti biasa, kekuatanlah yang paling penting. Tidak ada yang berani menyinggung orang kuat. Saudara Lin, aku tidak tahu bahwa kamu adalah teman Yan Di, kata si Mayan tersenyum lebar. Dia menepuk pundak Yan Di. Mereka tampaknya saling mengenal dengan baik. Yan Di mendorong lengan si Mayan dengan jijik dan berkata, kamu pemberutu tua, kamu jauh lebih tua dariku, dan sekarang kamu terlihat sangat muda, kamu mencoba membuat beberapa wanita muda tidur denganmu. Lin Feng tertegun, si Mayan lebih tua dari Yan Di. Si Mayan memandang Yan Di dengan marah, lalu tersenyum pada Lin Feng, jangan dengarkan dia. Aku hanya 100 tahun lebih tua darinya. Petik 2. Ya, itu masih membuatmu lebih tua. Kenapa kamu terlihat sangat muda? Dan mengapa kamu harus terlihat begitu muda? Dengus Yan Di dengan jijik. Si Mayan mengepalkan tangannya, ingin meninju Yan Di, tapi kemudian dia melirik pria parubaya yang bersama Yan Di dan menyerah pada gagasan itu. Berhentilah bercanda sekarang, saatnya mendaki gunung. Aku yakin semua orang bersemangat untuk merasakan tekanan dari bumi dan langit, kata si Mayan, berbalik. Semua orang tampak murung. Mereka awalnya akan mulai mendaki gunung, tetapi kemudian Yan Di telah tiba. Tidak ada yang berani mengolok-olok Lin Feng lagi sekarang. Bai Funu menarik wajah panjang, menatap Yan Di dengan gelap. Dia baru saja memanggilnya per-4 W4N tua, meskipun dia masih muda dan cantik. Dia sangat marah. Dia membenci Yan Di. Dia pasti akan membalas dendam di beberapa titik, pasti. Semua orang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi pendakian gunung, bersiap-siaplah. Ini akan membantu kamu bersiap-siap untuk kompetisi 3 pihak, kata Bai Funu, mendesah dan mengendalikan amarahnya. Dia terdengar lembut dan lembut lagi. Namun, pada saat itu, tidak ada yang merasa ingin berbicara lagi. Semua orang terus melirik Yan Di dan pembudidaya lapisan kaisar Gadli keempat. Mereka takut jika mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan hancur. Mereka mengikuti Bai Funu, termasuk si Mayan, Lin Feng, Tian Fan, dan Yan Di. Pria parubaya itu melirik Yan Di, ingin menghentikannya, tetapi para pembudidaya lain dari evolusi surgawi menghentikannya. Puan muda kita ingin berpartisipasi, mengapa mencegahnya dari berpartisipasi? Apakah kamu lupa bahwa tetua penegak hukum mengatakan kita harus mendukung Yan Di dan Lin Feng? Petik 2. Dua pembudidaya yang kuat dari evolusi suci langit memandang pria parubaya. Pria itu mengangguk,
tetapi tidak mengerti mengapa cabang surgawi ingin mendukung Lin Feng, yang hanya seorang kultivator lapisan kaisar ilahi pertama, setelah semua. Bahkan jika dia adalah teman terbaik tuan muda mereka, apakah mereka perlu melakukan itu? Mungkin ada beberapa hal misterius yang terjadi. Lin Feng dan yang lainnya menyeberangi Long Yun Pavilion, berjalan di sepanjang jalan berbatu dengan aliran gunung di kedua sisi, air begitu jernih sehingga mereka bisa melihat bagian bawah. Di depan mereka, ada gunung raksasa yang menutupi langit dan menutupi matahari. Saat melihatnya, semua orang merasakan tekanan berat. Lin Feng nyaris tidak bisa bernapas. Mereka bahkan belum mulai mendaki gunung yang sudah mereka rasakan di bawah tekanan. Lin Feng kagum. Tidak heran gunung itu adalah gunung paling megah di benua itu. Itu sangat tinggi, dan energi hijau bumi dan langit sangat tebal dan padat di sana. Mereka tidak bisa melihat bagian atas. Tidak ada yang bisa mencapai puncak sejak zaman kuno. Belakangan, 4 kuil, pemerintahan dewa, dan 3 dinasti telah memutuskan untuk bergandengan tangan membangun pavilion Long Yun dan taman di kaki gunung ini. Mereka berharap bahwa suatu hari nanti, seseorang akan berhasil mencapai puncak dan menemukan apa yang ada di sana. Semua orang, kamu lihat di sana. Batu-batu putih yang berkedip, itu adalah tangga. Kaisar Surgawi, serta beberapa pembudidaya sangat kuat lainnya, menciptakannya kembali pada zaman itu. Ada 36.000 langkah. Setiap langkah tingginya 10 meter. Itu hanya setengah jalan ke atas gunung. Tidak ada yang pernah berhasil mendapatkan lebih tinggi dari tangga, itu sebabnya berhenti di sana. Petik 2. Jika kamu berhasil mendaki 10.000 langkah, ini merupakan pencapaian luar biasa. Siapa yang akan berhasil bertahan di atasnya? Orang yang berhasil tinggal lebih lama dari orang lain juga lebih kuat karena itu berarti mereka bisa tahan terhadap tekanan, kata Bai Funu. Sekarang, tolong umumkan namamu, dan kamu bisa mulai mendaki gunung. Bai Funu tersenyum kepada para pria itu. Zhao Yangchang segera berteriak, klan Zhao Yangchang. Dia melirik pria parubaya, yang mengabaikannya demi Yandi dan Lin Feng. Zhao Yangchang merasa lega. Dia melesat keluar dan langsung mencapai langkah ke-100. Dia memiliki kesan dia sedang dihancurkan, tetapi dia menahan rasa sakit. Kuil Eliksir, dan King Yang. Kata dan King Yang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas ke langkah ke-300. Ada ledakan, seberkas cahaya muncul dan menabrak dan King Yang. Dan King Yang merintih kesakitan dan menyelinap ke belakang. Dia jatuh kembali ke langkah ke-290. Sepertinya sulit, pikir Yandi ketika dia melihat dan King Yang. Dan King Yang sangat berbakat dan hampir terpesona. Tidak heran tidak ada yang pernah berhasil menaiki tangga. Zhao Klan, Zhao Yun, kata seorang pria parubaya dengan pakaian emas memegang tombak. Dia melintas ke arah gunung dan mendarat di langkah ke-200. Dia merasakan tekanan di dadanya, tetapi itu tidak tertahankan. Giliranku, kata Gan Cheng, tersenyum pada Yandi dan Lin Feng. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melewati langkah ke-300 dan mendarat di langkah ke-400. Sinar cahaya muncul dan melesat ke arahnya, tetapi Gan Cheng berhasil mengelak. Ketika Dan King yang melihat itu, dia sangat marah dan mendengus dingin. Dia melesat menuju langkah ke-400, energi menghantamnya, tetapi berhasil berdiri di sana dengan mantap. Giliranku, kata Yin Jiu. Dia melirik Lin Feng, tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan, lalu melirik Tian Fan. Yin Jiu tampak murung, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada apa-apa, jadi dia melesat menuju tangga dan mendarat di tangga ke-200. Kamu dan aku bersama, kata si Mayan kepada Lin Feng dan Yandi. Si Mayan menggulung lengan bajunya, tertawa terbahak-bahak dan melesat keluar, terbang melewati langkah ke-400 dan mendarat di lantai ke-500. Yandi melirik Lin Feng, dan melintas. Dia mendarat pada tanggal 500 tanpa masalah sama sekali. Tian Fan juga melintas, tanpa melirik Lin Feng. Dia juga mendarat di langkah ke-500. Kekuatan bumi dan langit tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Bagaimana denganmu? Tanya Bai Funu dengan marah. Lin Feng tidak memandangnya, dan tersenyum pada Little Huang. Kamu juga mencoba. Sejak kami bersama, kamu jarang menunjukkan seberapa kuat diri kamu sebenarnya. Petik 2. Bab 447, Subscribe Penatua. Aku bisa pergi. Kata Huang Nu, memandangi tangga. Dia tampak bersemangat. Dia juga ingin menjadi lebih kuat, dia tidak ingin hanya mengandalkan Lin Feng untuk membalas dendam. Jika dia bisa menjadi lebih kuat dan menghidupkan kembali dinasti Huang besar, dia akan bahagia. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghidupkan kembali dinasti Huang besar. Dia tidak bisa mengandalkan Lin Feng untuk itu. Pergi, kata Lin Feng, tersenyum pada Huang Nu, menggelitik hidungnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, memandang tangga dan mengangguk. Dia perlahan berjalan ke arahnya, dan ketika dia tiba di kaki tangga, zirahnya muncul, dan dia melintas dan mendarat di tangga ke-500. Ketika Lin Feng melihat betapa mudahnya baginya, dia senang dia adalah orang terakhir yang mencoba, dan berubah menjadi sinar cian. Energi dari lapisan kaisar yang saling berguling di sekitarnya dan mendorong energi bumi dan langit menjauh. Ketika dia terbang di atas langkah ke-500, dia mendapat kesan energi bumi dan langit berusaha menembus dadanya. Namun, Lin Feng melemparkan pukulan dan memaksa energinya pergi.
Dia melintas lagi dan mencapai langkah ke-600. Bai Funu memperhatikan mereka. Hanya Lin Feng yang berhasil mencapai langkah ke-600, sementara Tian Fan, Yan Di, dan Sima Yan hanya mencapai langkah ke-500. Zhao Yangchang dan Zhao Yun berada di ke-200, dan King yang berada di ke-400 seperti Gan Cheng. Ketika Tian Fan melihat Lin Feng, dia tidak senang. Dia melepaskan ki murni ke seluruh tubuhnya dan melintas, mencapai langkah ke-700. Namun, bahkan sebelum mendarat, Gan Cheng terbang melewatinya dan mendarat di langkah ke-800. Tian Fan terlihat semakin tidak bahagia. Yan Di tersenyum lebar, jubah si ananya yang berkibar-kibar tertiup angin. Dia juga melompat ke langkah ke-700 tanpa usaha apapun, masih 100 langkah lebih sedikit dari Gan Cheng. Sima Yan melirik Lin Feng dan melintas lagi, mengangkat tangannya dan melepaskan energi yang menakutkan dari lapisan kaisar yang ilahi. Dia berhasil mencapai langkah 900. Zhao Yangchang menggertakkan giginya. Dia melompat, tetapi hanya mencapai langkah ke-500. Kekuatan yang mengerikan membombardirnya dan hampir mendorongnya. Zhao Yun bergerak pada saat yang sama dengan Zhao Yangchang, dengan mudah mencapai langkah ke-700. Lin Feng memandang Huang Nu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengepalkan tinjunya dan melintas dengan anggun. Dia mendarat di langkah ke-700. Ketika Huang Nu mendarat, Lin Feng melintas ke depan, melemparkan pukulan di sekelilingnya yang menghancurkan energi bumi dan langit. Dia mendarat di langkah ke-900. Bai Funu berada di kaki tangga, menonton dengan tenang. Lin Feng yang pertama, Gan Cheng yang kedua, Tian Fan, Yan Di, dan Sima Yan bersama-sama. Apakah dia benar-benar luar biasa? Bisik Bai Funu, melirik Lin Feng. Dia memiliki perasaan campur aduk selama beberapa detik tetapi kemudian dia dengan cepat mendapatkan kembali amarahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, jadi apa? Dia adalah kaisar yang saleh yang tidak memiliki latar belakang. Apa yang dapat dia lakukan? Saudari King, aku harap dia bukan orang yang terus kamu bicarakan, orang yang tidak akan kamu lupakan, kalau tidak, bisik Bai Funu. Kemudian dia tampak khawatir lagi, melirik Lin Feng dan tersenyum dengan dingin, jika tidak, Brother Bai Qi akan membunuhnya, karena kamu akan selalu menjadi istri Bai Qi. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Petik 2. Bai Qi adalah legenda dalam pemerintahan dewa. Ketika dia berusia 100 tahun, dia sudah menjadi Raja Suci tertinggi, ketika dia berusia 300 tahun, dia sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, dan bisa mengalahkan pembudidaya keempat. Bai Qi adalah kebanggaan pemerintah dewa. Mereka memberinya semua yang mereka miliki, semua harta paling berharga, tetapi Bai Qi tidak keberatan dengan semua itu. Dia menyukai seorang wanita, dan namanya adalah King Feng, yang telah tiba di pemerintahan dewa belum lama ini. Dia terus merayu King Feng, tetapi tidak peduli apa, dia terus menolak, karena dia jatuh cinta dengan pria lain, dan dia menolak untuk memberitahu mereka namanya. Bai Funu berharap Lin Feng bukan orang yang terus dibicarakan King Feng. Apakah ini pria yang luar biasa? Hehe, memikirkan Brother Bai Qi, dia pikir Lin Feng adalah sampah dibandingkan. Bai Funu menatap Lin Feng dengan mengejek ketika dia memikirkan Bai Qi. Lihat, wanita yang datang dengan Lin Feng ada di langkah ke-1000, kata seseorang di belakangnya, membawanya kembali ke akal sehatnya. Orang-orang di belakang adalah tuan muda dari kelompok kelas 2. Mereka bukan yang luar biasa, hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus atau lapisan Kaisar setengah Tuhan. Bai Funu mengangkat matanya dan melihat Huang Nu di langkah ke-1000. Dia berdiri di sana dengan mantap. Bai Funu bingung. Siapa dia? Mengapa kinya begitu istimewa? Dia tidak lebih lemah dariku. Petik 2. Bai Funu mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Dia cemburu. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyinggung perasaan aku, kamu akan mati, pikir Bai Funu, menatap punggung Huang Nu. Dia tidak terlihat lembut atau baik hati pada saat itu. Ketika Lin Feng melihat Huang Nu berada di langkah ke-1000, dia senang. Dia tidak bisa tinggal di belakang, jadi dia melintas dari 900 ke 1000. Namun, Lin Feng tidak berhenti, melanjutkan dan melintas lagi, mendarat di 1100. Semua orang tercengang. Orang itu luar biasa. Memang, tidak heran evolusi langit dinasti suci mendukung Lin Feng. Petik 2. Dia berhasil menghancurkan Han Chang, yang membuktikan bahwa dia benar-benar kuat. Namun, itu tidak berguna. Kaisar muda Tian Fan, Tuan muda Sima Yan dan Yan Di dari evolusi surgawi bukanlah minyak lampu, kata orang-orang di kaki gunung. Mereka tersihir oleh kompetisi pendakian. Banyak orang memperhatikan Tian Fan dengan cermat. Tian Fan tidak senang. Dia melintas ke langkah 1000, dan kemudian melintas lagi dan mendarat 5 meter dari Lin Feng pada langkah 1100. Tian Fan melirik Lin Feng dengan dingin. Kamu tidak bisa mengukur sampai ke aku. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik, aku akan selalu berdiri di atas kamu. Petik 2. Bab 448, Subscribe Penatua. Apakah begitu? Aku tidak sabar, jawab Lin Feng yang geli. Dia tertawa mengejek dan pergi lagi, mendarat di anak tangga ke 1200. Lin Feng memiliki kesan singa menyerangnya, dan ingin mengusirnya.
Lin Feng mendengus dingin dan melemparkan pukulan, menghancurkan kekuatan itu sebelum berkedip ke langkah 1300. Yin Jiu menyerah pada saat itu. Dia melirik Lin Feng dan Tian Fan, yang dia tidak bisa menyinggung. Karena itu, ketika dia mencapai langkah 800, dia menyerah. Sima Yan dan Yan ditiba di langkah 1100 pada saat yang sama. Sima Yan tidak berjuang sama sekali, dia terus tertawa keras. Dia melintas lagi dan mendarat di langkah ke 1200, tetapi dia tidak berhenti, dia terus melakukan flash ke langkah ke 1500. Sobat lama, apakah kamu mencoba untuk menonjol juga? Sima Yan mengejek Yandi. Yandi hanya mendengus. Mereka tampak seperti anak-anak. Jubah Yandi berkibar tertiup angin dan dia meloncat ke langkah ke 1500. Dia memiliki kesan gunung ada di pundaknya. Dia hampir terpesona, tetapi dia berhasil menahan tekanan dan kemudian berdiri dengan mantap. Haha, apa masalahnya? Kamu tidak tahan tekanan lagi, kata Sima Yan, tertawa dengan sepenuh hati. Semua orang mendengarnya. Dia tampak seperti penguasa dunia dari sana. Dia membuka tangannya dan memeluk energi yang menakutkan itu. 1600, 1700, 2000, 3000. Sima Yan tampak gila, dia gila. Ketika dia akhirnya mencapai langkah 3000, wajahnya sedikit memucat. Kekuatan bumi dan langit yang mengerikan terus menabrak tubuhnya. Aku bisa melampaui kamu, Sima Yan, kata Tian Fan dan Yan di pada saat yang sama. Mereka berdua beralih ke langkah 2000, 2500, lalu 3000. Lin Feng tidak terburu-buru. Dia tampak santai, dan bahkan tersenyum. Dia menikmati dirinya sendiri. Apa yang salah? Kamu tidak bisa menyusul yang lain. Selalu seperti itu, kesal. Namun, Lin Feng merasakan kekuatan datang ke arahnya, dari Dan Qingyang. Dan Qingyang mengejeknya dengan mengejek, wajahnya berubah dengan kebencian dan kesombongan. Pikirkan urusanmu sendiri, kata Lin Feng dengan dingin. Dia melintas langsung ke langkah ke 2000. Dia sekarang berjarak 1000 langkah dari Dan Qingyang. Wajah Dan Qingyang menegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia ingin memberi Lin Feng pelajaran yang baik, tetapi karena evolusi surgawi, dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Jangan khawatir, kami akan bisa mengajarinya pelajaran tepat waktu. Seorang kultivator dari dinasti Kaisar Langit keempat sedang dalam perjalanan. Jangan khawatir tentang evolusi surgawi, kata Tian Fan kepada Dan Qingyang secara telepati, ketika dia melihat Dan Qingyang ingin menyerang Lin Feng. Tian Fan terdengar percaya diri. Dan Qingyang tersenyum ganas, seperti ular yang licik. Dia tidak sabar untuk melihat Lin Feng menderita, membalas kekalahan Danu. Lin Feng, juara ganda dari daftar dewa. Omong kosong, dia memiliki reputasi yang tidak patut. Dan Qingyang tidak peduli dengan daftar dewa. Banyak jenius, termasuk dia, tidak membutuhkan daftar dewa untuk membuktikan seberapa kuat mereka. Mengapa Tian Fan berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya? Karena pada suatu saat, ada terlalu banyak orang jenius. Selain Tian Fan, ada Dong Fang Tianxia, orang-orang kultivator misterius yang disebut yang tak terlihat, Fu Surong, dan Yan Ransue. Orang-orang itu adalah pembudidaya heroik dari 3 dinasti, itulah sebabnya Tian Fan berpartisipasi dalam kompetisi. Dan Qingyang membenci para pembudidaya daftar dewa saat ini. Dia pikir itu hanya sampah. Dan Nu adalah satu-satunya kaisar setengah dewa yang berpartisipasi. Daftar dewa itu bahkan tidak layak disebut. Mengenai Lin Feng, Dan Qingyang yakin dia bisa menunjukkan betapa konyolnya Lin Feng. Dan Qingyang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Lin Feng dengan sangat cepat. Energi mematikan bergulung-gulung dan membawa semua yang ada di sekitarnya. Lin Feng mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan pada Dan Qingyang ketika dia merasakan energi. Dan Qingyang tidak gentar. Dia melintas lagi dan muncul di atas Lin Feng, mendarat di kepala Lin Feng. Dia mengangkat satu kaki, siap untuk menendang wajah Lin Feng. Dia tampak sangat bangga. Lin Feng sangat marah ketika Dan Qingyang terus memprovokasi dia. Lin Feng tidak punya pilihan selain untuk memberinya pelajaran yang baik dan menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki temperamen yang buruk. Lin Feng mengangkat tinjunya, memadatkan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao di dantiannya, dan 2 sinar cahaya putih muncul dari tinjunya. Dan Qingyang tidak punya waktu untuk terbang jauh sebelum energi Lin Feng memukulnya. Wajah Dan Qingyang menegang. Dia tidak mengira Lin Feng kuat. Dia bahkan tidak berhasil menendangnya. Dia mengira itu akan mudah. Lin Feng dan Dan Qingyang bertarung di tangga menarik perhatian semua orang. Tian Fan, Yandi, dan Sima Yan semua berhenti dan memandangi mereka. Bai Funu melihat ledakan sekitar langkah ke-2000 dengan percaya diri. Melawan Dan Qingyang, Lin Feng tidak memiliki kesempatan, menurut pendapat Bai Funu. Satu-satunya pertanyaan adalah, berapa lama Lin Feng bisa bertahan? Dan Qingyang adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli kedua, bagaimana dia bisa kalah melawan Lin Feng, yang baru saja menerobos ke lapisan Kaisar Gadli? Jika Dan Qingyang kalah, maka dia benar-benar sepotong sampah, pikir Bai Funu, seperti halnya para pria di belakangnya. Dan Qingyang pasti akan menang. Lin Feng hanya akan mampu menahan beberapa serangan. Petik 2. Aku pikir juga begitu.
Bagaimana mungkin seorang kultivator lapisan Kaisar Gadli yang kedua kalah melawan seseorang yang baru saja menerobos ke lapisan Kaisar Gadli pertama? Lin Feng dikutuk. Kasihan, dia tidak punya waktu untuk memanjat terlalu tinggi. Petik 2. Hehe, dia layak mendapatkannya, dia, Hode memulai dengan mengejek. Namun, dia bahkan tidak selesai berbicara ketika dia diusir pergi. Pria parubaya dari evolusi suci langit hanya melirik Hode. Orang itu benar-benar memiliki ingatan pendek. Perlu disegarkan secara teratur. Setelah Lin Feng memaksa Dan King yang pergi, ia melanjutkan dan memanjat 300 anak tangga lagi, mendarat di anak tangga ke 2500. Dan King yang terus mengejarnya, mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan. Sinar cahaya kemasan meluncur ke arah Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan dia akan mati lemas. Lin Feng tahu bahwa dia tidak bisa meremehkan Dan King yang. Dia jenius di benua dewa, dan pasti kuat. Lin Feng melakukan beberapa segel tangan, jejak kekaisaran putih kecil muncul dan tumbuh ke ukuran raksasa sebelum menghancurkan menuju Dan King yang. Lampu Dan King yang menembus jejak kekaisaran dan bertemu pada Lin Feng. Dan King yang tampak ganas, sudah membayangkan Lin Feng dihancurkan. Dia tidak bisa menahan tawa, terlihat semakin gila. Namun, Lin Feng tampak tenang tidak normal. Mengalahkannya dan memaksanya turun dari gunung jauh lebih rumit dari itu, dan Dan King yang jelas tidak cukup kuat untuk melakukannya. Formula Mara Nirvana, teriak Lin Feng eksplosif. Semua orang mendengarnya ketika gunung itu bergetar sedikit. Yan Fan dan yang lainnya, yang berada di langkah 3000, memperhatikan bahwa bahkan kekuatan bumi dan langit didorong oleh energi Lin Feng. Lin Feng melemparkan 2 pukulan, menutupi tangga dengan awan iblis Qi. Dan King yang tercengang. Eight Sons of Destruction, teriak Dan King yang dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan juga. Lampu emas muncul dari tinjunya dan menyinari Lin Feng saat Dan King yang tertawa lagi. Kamu kalah. Kencing sekarang. Haha, teriak Dan King yang. Dia yakin itu adalah serangan terakhirnya, karena itu adalah salah satu keahliannya yang paling istimewa. Dia bahkan berpikir itu sangat disayangkan untuk menggunakannya melawan Lin Feng. Lin Feng tidak layak menjadi korban serangan hebat. Semua orang memandang Lin Feng. Lampu keemasan mengelilinginya, energinya sangat mengerikan. Dia dikutuk. Lin Feng pasti kalah sekarang. Tapi dia berhasil bertukar 100 serangan dengan Dan King yang membuktikan dia sangat kuat. Petik 2. Kanan, ini belum buruk. Dan King yang terlalu kuat, kata para murid di kaki gunung dengan kagum. Tidak, kamu salah. Lin Feng tidak kalah. Sebaliknya, dia menang. Petik 2. Bab 449, Subscribe Penatua. Bai Funu tampak murung. Pertempuran tampaknya berakhir tetapi sebenarnya tidak, dan lebih buruk lagi, Dan King yang dalam bahaya. Bai Funu tidak ingin melihatnya. Siapa Dan King yang baginya? Dan Lin Feng. Satu adalah naga yang maha kuasa, yang lain adalah sampah. Seseorang memiliki latar belakang yang kuat. Yang lainnya didukung oleh Celestial Evolution Holy Dynasty, tetapi ia masih berupa sampah. Tapi sekarang, situasinya tidak sesederhana itu lagi, cara berpikirnya terlalu sederhana. Lin Feng sangat kuat. Dan King yang merasakan ada sesuatu yang salah karena ketika ia menggunakan keterampilan khususnya, orang biasanya kehilangan dan berteriak ketakutan atau kesakitan. Namun, Lin Feng tidak memberikan suara. Sebaliknya, lampu iblis melintas di dalam lampu kemasan. Dan lampu iblis itu menakutkan. Kami selesai bermain sekarang, Dan King yang. Kencing sekarang, tolol. Lin Feng mencibir, muncul di depan Dan King yang. Lampu emas Dan King yang benar-benar menghilang, terkikis oleh lampu iblis. Lin Feng melintas dan mendarat di kepala Dan King yang, lalu menendang wajahnya lurus. Dan King yang tidak pernah berpikir seorang kultivator yang lebih lemah darinya oleh lapisan kultivasi bisa mempermalukannya seperti itu. Hahaha. Tidak, teriak Dan King yang dengan marah. Dia memiliki kesan dia akan menjadi gila. Dia jatuh di kaki gunung di atas batu di hutan. Batu itu meledak pada dampaknya, dan Qi Dan King yang sangat lemah. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Lin Feng akan mengalahkan seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi kedua seperti itu. Sungguh kekalahan telak bagi Dan King yang, utusan ke-6 kuil eliksir. Hampir sulit dipercaya, kata si Mayan, tertawa dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menemukan Lin Feng sangat kuat, dia tidak berpikir Lin Feng akan mengalahkan Dan King yang. Dia telah meremehkannya sedikit. Dan King yang ingin mempermalukan Lin Feng, dan telah melintas di kepalanya dan mencoba menendang wajahnya. Pada akhirnya, setelah 100 serangan, Lin Feng telah melakukan itu kembali padanya. Sungguh memalukan bagi Dan King yang. Dan King yang benar-benar marah. Tetapi setelah kalah dalam pertempuran ini, dia akan merasa tertekan untuk sementara waktu. Dia selalu berpikir bahwa jika suatu hari dia kalah melawan seseorang seperti ini, dia tidak akan merasa ingin berlatih kultivasi lagi, dia merasa terlalu terhina. Yan Fan juga marah. Dia tidak mengira Lin Feng akan mengalahkan Dan King yang, bahwa Lin Feng begitu kuat. Semua orang telah membuat kesalahan dalam penilaian. Hanya Yan Di dan Huang Nu yang yakin Lin Feng bisa menang, sehingga mereka tidak tampak terkejut. Lin Feng adalah legenda bagi Yan Di. Bagi Huang Nu, Lin Feng adalah suaminya yang kuat dan teguh.
Tidak ada yang bisa melampaui dia. Lin Feng berdiri di langkah 2500. Dia melihat Dan Qingyang yang sengsara di sana, yang merasa sangat terhina. Lin Feng tampak acuh tak acuh ketika dia berkata kepada Dan Qingyang, jangan merasa dipermalukan. Aku butuh waktu lama bagiku untuk mengalahkanmu, aku merasa tidak kompeten. Dan Qingyang, aku tidak tahu mengapa kamu merasa sangat bangga. Kamu bukan setengah dari pria aku. Kamu baru saja memiliki akses ke lebih banyak sumber daya sebagai seorang anak, tetapi sebaliknya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu masih kalah melawan aku, Lin Feng. Alasan mengapa kamu merasa dipermalukan hanya karena kamu selalu terlalu memikirkan diri sendiri sebelumnya. Kamu bukan aku. Kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Aku tidak menyalahkan kamu. Namun, sebelum mengolok-olok orang dan memandang mereka dengan jijik, kamu harus berpikir dua kali. Melakukan itu bisa menjadi penurunan ke neraka untukmu. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan latar belakang kamu untuk mempermalukan orang, dan itu berlaku untuk semua orang lain juga. Dengan melakukan itu, kamu akhirnya membodohi diri sendiri, kata Lin Feng, melirik ke sekeliling. Semua orang yang menghinanya mendengar dia. Sekarang, siapa yang berani mempermalukan dan mengejeknya? Apakah Dan Qingyang kuat? Dia masih kalah melawan yang mereka cemooh. Bagaimana dengan mereka? Bisakah mereka bersaing dengan Lin Feng? Jangan terlalu puas. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Teriak Dan Qingyang dengan marah, sambil berdiri. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tertawa, lalu tersenyum mengejek. Aku akan memberitahumu satu hal, kamu tidak bisa mengukurku. Kamu akan selalu menjadi pecundang. Petik 2. Aku akan memberitahu kamu satu hal, kamu tidak dapat mengukurnya untuk aku. Kamu akan selalu menjadi pecundang. Kalimat itu bergema di kepala Dan Qingyang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lin Feng benar, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika bocah kecil itu tidak mengganggu kami, aku sudah naik lebih dari 5.000 langkah, pikir Yandy sambil menghela nafas, menatap Dan Qingyang dengan marah. Dia terus menaiki tangga, berkedip ke langkah 5.000 sekaligus. Semua orang tercengang. Lin Feng dan Yandy begitu kuat, evolusi suci surgawi luar biasa, pikir banyak orang. Mereka tidak meremehkan Lin Feng lagi. Lin Feng berbalik dan tidak melihat Dan Qingyang lagi. Itu buang-buang waktu, dan tidak perlu. Lin Feng menghela nafas dan menatap Yandy, yang sudah di langkah ke 5.000. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke langkah ke 5.000. Gan Cheng juga pindah. Dia melintas dari langkah 1.000 ke 3.000, dan kemudian ke 4.000. Tian Fan dan Simayan juga mengikuti dan melintas ke langkah ke 5.000. Huang Nu mengikuti, 4.000, 5.000. Tetapi energi yang menakutkan membuatnya sulit untuk bernapas. Setelah langkah ke 5.000, sepertinya kompetisi yang sebenarnya akan dimulai. Tian Fan baik-baik saja, Yandy baik-baik saja. Sekarang, mereka semua fokus. Secara historis, orang-orang yang berhasil mencapai bagian tertinggi, seperti Tian di Kaisar Surgawi dan yang lainnya, telah berhasil mencapai langkah ke 36.000. Tapi saat itu, mereka memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga dan keempat, dan sudah 100.000 tahun sejak seseorang berhasil naik ke langkah ke 36.000. Itu sebabnya langkah ke 10.000 adalah tujuan bagi kebanyakan orang dari generasi muda. Jika ada yang berhasil melakukan itu, setiap kelompok di benua dewa melakukan yang terbaik untuk membesarkan mereka. Simayan dan Tian Fan melintas ke langkah ke 6.000. Tekanannya menjadi lebih besar. Simayan kurang percaya diri sekarang. Ketika Lin Feng hendak melompat ke langkah ke 7.000, dia mendengar Zhao Yun, tuan muda klan Zhao, menghela nafas, aku tidak bisa. Dia berhenti di langkah ke 5.000. Otot Zhao Yun terus berkedut, dan tubuhnya benar-benar terdistorsi. Satu langkah lagi dan dia akan meledak, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. 5.000 langkah, itu sudah bagus, anggota klan Zhao bisa bangga padanya. Lin Feng menghela nafas, tapi kemudian melanjutkan, melepaskan energi untuk mendorong kekuatan penindasan bumi dan langit. Rasanya seolah dia membawa dunia di pundaknya. Lin Feng mengangkat tangannya, dahinya berkeringat. Dia sudah berjuang, tetapi dia bertekad dan dia mencapai langkah ke 8.000, yang terbaik sejauh ini. Semua orang di belakangnya. Banyak orang tercengang. Bai Funu tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Lin Feng benar-benar berbakat, orang-orang seperti dia jarang bahkan jika dia tidak menyukainya, dia harus mengakui bahwa dia berbakat. Anggota dinasti suci evolusi surgawi terpana. Yan Hui telah merilis kesadaran salehnya untuk menonton Lin Feng dari dekat. Dia tertegun, dan dia berkata kepada tiga pria parubaya lainnya sambil tersenyum, apakah kamu melihat itu? Itulah sahabat terbaik tuan muda kita. Pemimpin memilihnya. Dia akan menjadi pilar cabang celestial di masa depan, Yan Hui tersenyum. Dia berharap bahwa suatu hari nanti Lin Feng dan Yan Di akan menjadi pilar dari dinasti suci surgawi dan menjadikan cabang surgawi cabang utama dinasti, karena baik cabang surgawi maupun cabang evolusi berharap dinasti tidak akan putus. Bocah kecil itu tidak jahat. Tapi ini hanya langkah ke 8.000, jangan terbawa suasana, kata seorang pria parubaya dengan pakaian coklat kepada Yan Hui. Pria itu mengerutkan kening. Meskipun Lin Feng kuat dan berbakat, Yan Hui terbawa suasana, dan pria itu tidak menyukainya.
Hei, Yan Zan, mari kita bertaruh. Mari bertaruh pada jumlah langkah yang bisa dia naiki. Apa yang kamu pikirkan? Jika aku menang, kamu mengirimkan formula api Vena ke Lin Feng. Oke, kata Yan Hui ketika dia mendengar itu. Dia tampak bersemangat untuk bertaruh dengan Yan Zan. Pria berpakaian coklat itu tersenyum dengan mengejek, kamu penggerutu tua, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Kamu hanya ingin meningkatkan Lin Feng. Petik 2. Aku tidak akan mengatakannya seperti itu. Apa yang bisa aku katakan adalah semakin kuat dia, semakin baik bagi kita, kata seorang pria sedingin es di sebelah Yan Zan. Yan Zan tidak mengerti, tetapi dia tersenyum, kami tidak meminta pendapatmu, Yan Leng. Aku juga berpikir kalau bocah kecil itu cukup kuat. Kamu tidak berpikir begitu, kata Yan Leng, tersenyum acuh namun dingin. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat siapa pemenangnya, kata Yan Zan dengan marah. Aku pikir dia bisa naik 15.000 langkah, kata Yan Zan, tersenyum riang. Aku katakan 13.000, kata Yan Leng. Dia mengangkat satu jari dan melepaskan kekuatan lapisan kelima Kaisar Ilahi, lalu menggambar sesuatu, gambar menggambarkan Lin Feng dan tangga. Aku katakan 10.000, kata seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan pakaian biru di sebelah Yan Leng. Otot-otot wajahnya terus berkedut dengan cara yang mengintimidasi. Yan Zuang, bukankah menurutmu kamu meremehkannya? Tanya Yan Zan, meremehkan pilihannya. Pria jangkung dan kokoh itu mendengus dingin, jika aku datang ke sini, itu hanya karena dua murid baruku, Tu Dao dan Tu Ba. Kalau tidak, aku tidak akan datang. Petik 2. Bab 450, Tian Fan membuat rekor baru. Subscribe Penatua. Aku katakan 15.000, kata Yan Zan, setelah berpikir dengan hati-hati. Meskipun dia telah mengkritik Lin Feng, karena cabangnya sangat menghormatinya, itu berarti dia benar-benar kuat. Karena itu, dia mengatakan hal yang sama dengan Yan Hui. Yan Hui menatap Yan Zan dengan marah, bajingan licik. Ngomong-ngomong, Yan Zuang, bagaimana dua murid barumu? Tanya Yan Hui, melirik Yan Zuang dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk, mereka berbakat, terutama Tu Dao. Dia pasti akan melampaui kakaknya cepat atau lambat. Mereka juga akan menjadi pilar cabang, aku pikir, kata Yan Zuang. Dia puas. Dia merasa bersyukur bahwa Lin Feng telah membawa dua pembudidaya yang luar biasa itu. Aku merekrut Jiang Hao dan Kiao Lao Gou. Mereka juga cukup bagus, kata Yan Leng, mengangguk penuh terima kasih. Aku merekrut Han Dali. Dia, menyebalkan. Orang-orang itu semua tampak bahagia kecuali Yan Zan, yang menggelengkan kepalanya dan tampak kesal. Semua orang terkejut, karena mereka belum pernah melihat Yan Zan seperti itu. Mereka semua penasaran sekarang, dan ingin tahu lebih banyak tentang Han Dali. Apa yang telah dia lakukan untuk membuat marah Yan Zan? Baiklah, mari kita lihat Lin Feng, kata Yan Hui, menyela mereka. Tian Fan dan Simayan sudah di depan Lin Feng. Mereka berdua telah naik lebih dari 10.000 anak tangga, dan berada di tangga 11.000. Namun, kekuatan bumi dan langit hampir mendorong mereka menjauh. Keduanya sangat pucat. Aku akan mencoba lagi, kata Yan Di dengan dingin. Jubah biru hijaunya berkibar di tiup angin. Dia tampak agak tua pada saat itu tetapi dia menolak. Yan Di berteriak dengan marah, kinya yang murni meledak di sekelilingnya, dan mengalahkan kekuatan bumi dan langit. Dia akhirnya berhasil melompat dan mendarat di tangga ke-11.000. Tapi dia punya kesan dia akan pingsan. Gan Cheng masih berdiri di langkah ke-8.000 bersama Huang Nu. Lin Feng mencoba mengejar, dia melintas lebih dari 1.000 langkah lagi dan berhenti. Banyak orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berhenti? Pikir para lelaki di kaki gunung. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Pikir para pengamat. Mungkinkah itu Lin Feng dilakukan? Jika itu masalahnya, dia tidak jauh lebih baik dari Zhao Yun. Apakah dia akan menyerah di sana? Bai Funu menyaksikan Lin Feng, tidak percaya dia sudah selesai. Seperti yang diharapkan, Lin Feng kemudian melintas langsung ke langkah ke-11.000. Semua orang takjub lagi, tetapi hal yang paling luar biasa adalah bahwa Lin Feng tidak berhenti. Dia melepaskan kekuatan kecerahan, mengangkat tinjunya dan mendorong kekuatan bumi dan langit, berkedip ke langkah 13.000 dan 14.000. Tapi Lin Feng merasa lelah, energi bumi dan langit sangat kuat. Dia luar biasa, dia melampaui langkah ke-13.000. Banyak orang heran, mengagumi Lin Feng sekarang. Pada awalnya, mereka semua mengolok-oloknya atau meremehkannya, dan sekarang mereka mengaguminya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Lin Feng akan menjadi sangat terkenal di mana-mana di pemerintahan dewa. Haha, dia benar-benar layak mendapat penghargaan pemimpin, kata Yan Hui, memandang ke arah pegunungan evolusi surgawi dan tersenyum bahagia. Dia sangat puas, dan menatap Yan Zan dan Yan Zuang dengan mengejek. Yan Zuang mengangguk, dia memang meremehkan Lin Feng. Tidak heran dia telah menjadi pemimpin murid-muridnya. Dia luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Ketika para murid aku selesai bermeditasi dalam pengasingan, mereka akan jauh lebih kuat darinya, kata Yan Zuang. Dia tidak ingin mengakui Lin Feng. Ketika Yan Leng mendengar Yan Zuang, dia mengangguk setuju.
Murid-muridnya, Jiang Hao dan Qiao Lao Gou, juga bermeditasi di pengasingan, dan dia yakin bahwa setengah bulan dari sekarang, mereka akan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Mereka menjadi sangat penting di cabang Celestial Evolution Suci dinasti-dinasti. Lanjutkan, kata Yan Hui, menatap gunung. Mereka tidak tahu bahwa di sisi lain, seorang pria tua dengan pola bunga di jubahnya juga berdiri di langit menyaksikan Long Yun Pik, Lin Feng, dan Tian Fan. Siapa bocah laki-laki itu? Desah lelaki tua itu. Kemudian dia mengingat King Feng dan mengerutkan kening. Mungkinkah yang selalu dibicarakan King Feng? Bisik pria tua itu. Dia tampak tidak bahagia. Apa yang kamu katakan, ayah? Tanya seorang pria berpakaian hitam di belakang pria tua itu. Pria berpakaian hitam itu tampan dan menawan. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Ketika di depan umum, sulit untuk tidak melihatnya karena tingginya hampir 2 meter, namun masih langsing. Dia tampak kuat dan perkasa. Baiki, ketika kamu kembali, apakah kamu menemukan King Feng? Pria tua itu bertanya kepada pria berpakaian hitam. Baiki menggelengkan kepalanya. Pria tua itu mengerutkan kening dan menghela nafas. Ada apa dengan King Feng? Bagaimana dia bisa mengkhianati kita karena Lin Feng? Petik 2. Ayah, katakan yang sebenarnya, apakah Lin Feng orang yang terus dibicarakan King Feng? Tanya Baiki. Dia tampak muram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua itu tahu bahwa Baiki sangat marah. Dia menginginkan King Feng, semua orang di pemerintahan dewa tahu itu. Namun, King Feng terus mengatakan dia mencintai orang lain. Baiki mengagumi pria yang berhasil memenangkan hati King Feng, tetapi pada saat yang sama dia sangat iri dan membencinya. Dia siap melakukan apa saja untuk memenangkan hatinya. Dia berpikir bahwa King Feng adalah wanita yang sempurna, dan dia adalah satu-satunya yang layak untuk cintanya. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan cintanya, bahkan Tian Fan pun tidak. Kamu harus bersembunyi sebentar, terus mencari King Feng. Mengenai Lin Feng, jangan buang waktu kamu, dan jangan khawatir tentang dia, kata pria tua itu, menghibur Baiki. Baiki mengangguk setuju. Lin Feng berbakat, jadi apa? Apakah membuang energinya pada Lin Feng sepadan? Tidak, jika dia melihat Lin Feng, satu pukulan akan cukup. Dia bangga dan percaya diri. Lin Feng menatap Tian Fan dan Si Mayan, mereka lewat di depan mereka lagi. Mereka berdua berdiri di langkah ke-15.000. Setelah Yan Di menyusul mereka. Lin Feng tidak bermaksud membiarkan mereka melampaui dia. Dia menyusul mereka. Mereka bertiga menatap langkah ke-17.000. Kekuatan bumi dan langit sudah sangat kuat. Ketiga pembudidaya itu mati lemas. Mereka melihat tiga naga, dan ekspresi Tian Fan tiba-tiba berubah. Dia menggunakan keterampilan ilahi eksplosif untuk memblokir naga. Si Mayan melakukan hal yang sama. Dia menggulung lengan bajunya dan melepaskan energi tajam untuk memotong naga. Para naga meraung menantang, dan energi memukul Si Mayan. Si Mayan menggertakkan giginya dan bertahan sebentar, dan akhirnya berhasil melompati 1000 langkah lagi. Yan Di dan Lin Feng melanjutkan bersama. Mereka menghancurkan dua naga dan melesat menuju langkah ke-17.000. Huang Nu dan Gan Cheng melintas lebih dari 1000 langkah juga, tetapi Gan Cheng berada di ambang kehancuran. Huang Nu melintas lagi dan mendarat di langkah ke-11.000. Zhao Yangchang dan Zhao Yun didorong mundur, dan mendarat di langkah ke-7.000. Huang Nu melintas lebih dari 3.000 langkah lagi dan mendarat di tangga ke-14.000, tetapi perlahan-lahan berhenti. Gan Cheng mencoba mencapai langkah ke-11.000, tetapi gagal dan didorong pergi. Dia bisa bangga, dia pasti memenuhi syarat untuk diundang oleh pemerintah dewa. Waktu berlalu, Lin Feng dan yang lainnya semua melepaskan banyak energi. Mereka tangguh dan tahan. Tian Fan melintas dan mendarat di langkah ke-20.000, mencetak rekor yang tidak pernah rusak dalam 10.000 tahun. Banyak orang terperangah. Tian Fan benar-benar luar biasa, jelas layak menjadi putra Tian di Sang Kaisar Langit. Si Mayan tidak mau menyerah, juga beralih ke langkah ke-20.000. Namun, wajahnya sangat pucat, dan dia tidak bisa melanjutkan. Aku pergi, kata Si Mayan, tersenyum masam. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia membiarkan energi bumi dan langit menghempaskannya dari gunung. Yan Di mencoba untuk melompat ke langkah ke-20.000 juga, tapi dia terlalu lelah, dan langsung terpesona seperti daun di angin. Dia jatuh ke tanah berlutut. Dia terlihat lucu seperti itu, tetapi tidak ada yang tertawa. Dia berasal dari Celestial Evolution Holy Dynasty dan baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa, membuat rekor baru dengan Tian Fan. Huang Nu, Lin Feng, dan Tian Fan adalah yang terakhir di tangga. Huang Nu bertujuan untuk langkah ke-15.000. Lin Feng dan Tian Fan untuk level yang lebih tinggi. Ki Tian Fan tebal, seluruh tubuhnya terdistorsi. Kekuatan yang menakutkan membebani dirinya. Dia melirik Lin Feng, bertanya-tanya bagaimana Lin Feng sampai sejauh itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Dia harus fokus. Ayah aku adalah Tian di Kaisar Surgawi, bagaimana aku bisa membiarkan dia kehilangan muka? Aku akan sampai pada langkah ke-22.000. ARGH. Tian Fan menggertakkan giginya begitu keras sehingga dia mulai berdarah. Dia tidak akan menyerah. Rasanya seperti pembuluh darah dan pembuluh darahnya akan pecah.
Dia melintas lagi, dan mendarat di langkah ke-22.000. Tian Fan mencetak rekor baru lagi. Langkah ke-22.000. Rekor itu tidak rusak dalam 50.000 tahun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.